Hai Bu, udah lama nggak ngobrol on cam. Iya, udah lama banget. Iya, Kebetulan ada kesempatannya. iya. Halo teman-teman semua, nih udah ada yang nyapa. Afu mungkin bisa say hi juga. Habis itu Hmm, kita langsung mulai aja kali ya, Fu. Boleh langsung. Jadi eh, kita mau ngomongin tentang Sapiens. Sebenarnya sih lebih tepatnya sebenarnya Sapiens grafis, tapi hopefully nanti lo bisa cerita justru mungkin bedanya apa sih sama yang non grafis ya kan, yang awal yang teks yang keluar duluan gitu. Nah, cuman mungkin kita bisa mulai dari apa pentingnya karya ini untuk terutama orang Indonesia gitu ya. Karena kita orang Indonesia dan ini disebarkan di Indonesia gitu. Nah, do you see that this work itu penting ya kan atau important untuk orang-orang Indonesia baca, dan kalau iya, kenapa gitu? Mungkin kita mulai dari situ dulu. Iya, thank you Kania. Ini tadi sebenarnya waktu diperkenalkan moderatornya Kania, terus narasumbernya gue gitu. Ini mau agak dikoreksi sedikit. Sebenarnya ini dua-duanya moderator dan dua-duanya narasumber. Jadi ini lebih kayak ngobrol aja. Dua No, orang no, no. ngobrol. You Yes. cannot do that. Itu be 50-50 or 60-40 karena menurutku juga kayak I'm sure Kania juga punya opininya sendiri on this topic gitu kan, dan I'd love to listen from your perspective juga. Jadi and I don't think I'm an expert gitu, maksudnya aku bukan expert juga, jadi kayaknya maksudnya kita bisa ngobrol aja. Nah, ini pertanyaan pertama langsung seru ya. Maksudnya kenapa, mungkin yang spesifik adalah kenapa buku misalnya Sapiens Grafis maupun buku Sapiens ini penting dalam konteks Indonesia, tapi juga pertanyaan lebih besar di atasnya tuh adalah kenapa belajar sejarah penting menurutku akhirnya by proxy gitu ya. Karena pertama aku suka sebenarnya dari pembukaan awal tuh Yuval Noah Harari udah langsung menggambarkan kesinambungan ilmu di dalam maksudnya sebagai sequence gitu ya. Jadi dia bilang ketika universe dimulai itu adalah ilmu fisika gitu. Terus lama-lama akhirnya terbentuk molekul-molekul dan akhirnya misalnya beings gitu, biologi. Kimia dulu, terus habis itu jadi makhluk gitu, biologi, baru kemudian bagaimana budaya berkembang atau interaksi antar makhluk-makhluk tersebut. Itulah apa yang dimaksud dengan sejarah gitu kan. Akhirnya sejarah yang bisa menjelaskan berbagai konteks kebudayaan, sosioekonomi juga, politik juga gitu. Kenapa kita berada di tempat kita berada sekarang gitu kan. Nah, kenapa akhirnya ilmu tersebut jadi penting? Karena pada akhirnya semua misalnya fenomena yang kita lihat hari ini tanpa kita bisa lihat ke belakang dalam konteks sejarahnya, kita akan kehilangan konteks gambaran besarnya gitu yang membuat kita antara tidak bisa melihat sesuatu dengan lebih kritis, jadi tidak punya gambaran utuh terhadap kenapa ini seperti ini, atau ya pada akhirnya sama kayak kalau kita bisa melihat sesuatu gitu, kalau kita tanpa ilmu sejarah kita cuma akan melihat fenomena yang ada di depan mata, tapi dengan kita memahami konteks sejarahnya, pandangan kita jadi lebih luas gitu, karena kita tahu apa hal-hal di belakangnya, apa yang sudah terjadi sebelumnya sampai mengantarkan kita di titik ini gitu kan. Nah, dan jadinya contoh sederhananya mungkin ya dalam konteks misalnya pandemi aja gitu yang paling di depan mata gitu. Kalau misalnya di awal-awal kan sempat narasinya adalah kayak kita nggak pernah ada di titik ini gitu. Pandemi yang sebesar ini pada skala seglobal ini dan seterusnya. Tapi sebenarnya begitu kita lihat sejarah aja gitu, kita udah langsung bisa lihat dari Black Death gitu, plague yang sebelumnya, pandemi yang sebelumnya itu seperti apa, sehingga ketika pandemi terjadi lagi, kita udah tahu sistem misalnya infrastruktur yang sudah ada untuk mensupport kita gitu, supaya kita tidak ngulang maksudnya dari scratch gitu. Jadi kayak pengetahuannya itu berlanjut gitu, pengetahuan terhadap fenomenanya gitu kan. Nah, dalam konteks itu kenapa buku Harari in particular menjadi penting dan mungkin kenapa jadi besar gitu, karena menurutku sebagai pertama dia tuh selalu menyentuh why-nya gitu ya. Jadi dalam semua cerita, informasi yang difokuskan dalam fenomena sejarahnya atau apa yang di highlight-nya itu dia hubungkan langsung dengan bagaimana konteks hari ininya gitu kan. Jadi baik itu dia ngomongin tentang manusia yang akhirnya jadi punya godlike superpowers karena kemampuan bahasa kita, atau
kemampuan kita menciptakan fiksi bahasa dia dan seterusnya, itu dia kaitkan langsung dengan gimana hari ini itu menjelaskan sekali kenapa misalnya kita berperilaku seperti ini hari ini gitu. Jadi ada keterkaitan itu, dan sebagai storytellers dia luar biasa efektif ya. Maksudnya kalimat bahasa yang dia tulis, mungkin utamanya bukunya dulu ya sebelum masuk ke grafisnya, sangat to the point gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang sia-sia gitu ketika dia bilang, oh ya I need to know this information, kayak informasinya relevan dan seterusnya sampai akhir gitu. Dalam konteks buku grafisnya semakin menarik karena akhirnya diterjemahkan secara kreatif juga gitu, bagaimana penceritaannya menggunakan karakter lah, jadi ada tokoh utamanya gitu yang menceritakan hal-hal yang sebenarnya sama dengan apa yang dibahas di bukunya gitu. Tapi dalam konteks Indonesia yang terakhir ini gitu ya, kenapa dalam konteks Indonesia dan kenapa sejarah gitu, yang aku paling sering sebutkan juga kalau kita ngomongin kayak kenapa kita perlu belajar sejarah, dan sebenarnya bahkan aku bisa berargumen sejarah hari ini lebih penting untuk dipelajari di Indonesia dibandingkan pelajaran lain, karena kita mengejar ketertinggalan ketiadaan konteks sejarah bangsa ini untuk 30 tahun lebih gitu. Jadi kayak kita amnesia sebagai bangsa, kita dibuat amnesia selama Orde Baru gitu, kayak banyak para cendekiawan kali ya, atau intelektual sosiopolitik pada zaman itu ketika Soeharto naik jadi presiden, banyak yang dihilangkan, banyak yang di-exile gitu ke negara lain, dan selama 30 tahun itu kita berada dididik tanpa konteks sejarah gitu. Jadi kita disuruh misalnya menganut Pancasila, atau kita disuruh menghafal berbagai hal fakta sejarah tapi tanpa nilai gitu ya, tanpa value tentang kayak ini apa yang salah dan benar, dan tentu ada distorsi juga di dalamnya, jadinya distorsi informasi gitu ya. Tentu misalnya apa yang terjadi dengan G30S atau misalnya Partai Komunis gitu dan sebagainya, itu terdistorsi gitu. Tapi yang lebih penting lagi memang kita disuruh tidak mikir sih, bukan cuma terdistorsi, tapi memang dilepaskan saja dari konteks sejarah. Jadi kita belajar yang materialisme aja, kita disuruh jadi engineer aja buat bangun gitu, atau kita dilepaskan dari konteks sejarah ini. Nah, jadi dalam konteks mengejar ketertinggalan tersebut, meskipun Harari tidak membahas secara spesifik sejarah Indonesia gitu ya, kan akhirnya ini yang dilihat emang revolusi-revolusi besar secara global gitu, revolusi budaya, agriculture, dan seterusnya, itu akhirnya tetap relevan karena at least dari sisi cara berpikir kayak kita tuh jadi diperkenalkan bahwa kayak gini loh, maksudnya kita bisa melihat konteks apa yang kita lihat hari ini, budaya, politik, sosial dalam konteks sejarah yang lebih besar gitu. Harapannya dengan terbiasa seperti itu, kita jadi kritis juga dalam melihat kalau konteks sejarah spesifik di sejarahnya Indonesia itu seperti apa sih gitu. Jadi sebagai jendela awal kali ya. Dan kadang-kadang kan ada juga kelompok-kelompok yang agak sinis mungkin ya terhadap pembaca-pembaca Sapiens yang langsung ngerasa ahli sejarah gitu. Oh, baru baca satu buku udah ngerasa pintar sejarah. Tapi kalau aku lebih mendorong kayak justru untuk yang selama ini tidak merasa sejarah itu relevan atau tertarik untuk belajar sejarah sama sekali, Sapiens ini jadi hook yang sangat efektif gitu, kayak ternyata penting dan menarik, yang harapannya dari situ mereka bisa baca buku-buku lainnya gitu. Ya baik itu yang secara global juga maupun yang Indonesia spesifik. Mungkin itu sih. Kalau ya, I'm sure you also want to add something, jadi feel free. Enggak sih. I think so far mostly sepandangan aja. Cuman mungkin bisa share dikit tentang ini sih. Tadi sempat disebutin juga gimana ini penting dalam konteks dia sebagai referensi belajar sejarah yang menarik gitu kan, karena menjawab why-nya gitu. Afu, lo besar dalam pendidikan dasar Indonesia kan ya? So you experienced gimana anak-anak Indonesia belajar sejarah di sekolah gitu. So the way you say it adalah apakah pelajaran sejarah yang kita terima bahkan setelah 30 tahun skip yang lo bilang tadi itu sebenarnya nggak jauh berubah juga kan ya. Maksudnya sumber-sumber sejarah di sekolah juga nggak menjawab banyak why,
dan kurang menyasar pada hal-hal yang penting gitu ya, kayak lebih banyak semacam stamp collection gitu, ngasih tahu tanggal ini terjadi apa gitu ya, Fu. So the way you see it adalah karya Sapiens ini dalam konteks sebagai suatu pelajaran sejarah, dia bisa menjadi referensi yang bagus untuk anak-anak Indonesia terutama ya, complementary terhadap materi pelajaran sejarah di sekolah yang kurang gitu ya, Fu ya. Iya, setuju sih. Iya, mungkin maksudnya tadi ketika disebutkan masalah 30 tahun, akhirnya ya itu ya, maksudnya spill over sampai hari ini. Spill over sampai hari ini. Itu lebih kayak apa konteks, tapi sampai hari ini masih kayak gitu, karena akhirnya yang berada di posisi otoritas di ruang kelas adalah produk dari 30 tahun itu misalnya, dan akhirnya diteruskan gitu kan, maksudnya maksudnya pendekatan kurikulumnya. Jujur suka ini juga ya, suka apa ya, mungkin kayak wow moment, agak mind blowing gitu, bahwa aku hari ini suka banget sejarah, kayak there's no way, maksudnya kayak ya baca Harari, baca apa ya, Benedict Anderson dan Diamonds of course gitu, kayak itu menarik banget gitu, maksudnya kayak menjelaskan banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan di kepala aku gitu kan. Tapi kalau dilihat ke belakang, kayak apa memori zaman SD, SMP, SMA, nggak ada memori inget pelajaran sejarah sama sekali, dan nggak suka, nggak suka sama sekali. Karena ya itu kalau diingat-ingat tuh kayak pokoknya perjanjian Linggarjati, siapa aja yang ikut, terus kayak wilayah Indonesianya waktu perjanjian yang ini yang mana gitu kan, kayak itu apalan-apalan yang kayak nggak relevan, kenapa saya harus tahu itu semua, instead of masuk ke bagian why-nya gitu, kayak bahwa misalnya saat itu Indonesia masih sebagai negara masih masih goyang gitu, maksudnya secara diplomasi masih ada yang harus diselesaikan dengan Belanda atau seperti apa kan, itu sebenarnya why-nya gitu kan. Dan ya mudah-mudahan dengan ada buku ini, kalau ada orang yang lebih cepat menyadari kalau sejarah tuh sebenarnya seperti ini dan menyenangkan, nggak harus perjalanannya kayak gue, nggak tahu gue lo juga atau enggak, tapi kayak gue nggak suka sejarah, terus kayak aneh banget dulu nggak suka sejarah gitu. Baru sekarang discover the joy of ini learning history. Iya, dulu mungkin membingungkannya apa relevansinya gitu ya buat hidup gue belajar ini. Ya emang sebenarnya masalahnya bukan soal apakah kita tahu ada perjanjian ini atau enggak. Ya maybe that's an important thing, tapi harus ada konteksnya gitu kan, kayak what makes it important gitu. Dan mungkin itu yang hilang ya, sedangkan di dalam buku Sapiens itu ada gitu ya. Topik berikutnya tentang fiksi ya. Karena kan ini tema besar lah di dalam buku Sapiens, dan dimana kayak tadi lo bilang juga, it was actually sesuatu yang bikin manusia jadi superpower gitu kan, karena kita bisa punya fiksi. Nah tapi kemudian di dalam Sapiens, Harari sempat bilang bahwa fiksi itu cuman alat, ya kan, cuman tools, dan dia bilang jangan sampai manusia tuh diperbudak sama alatnya sendiri dan membuat orang yang nyata malah jadi suffering atau menderita gara-gara suatu fiksi. Nah, I want to know your thoughts on this. Ini juga bagian dari ini Harari yang aku lumayan kayak wow, maksudnya berani, maksudnya dia mengatakan hal yang menurutku berani, terus apalagi audiens Indonesia gitu, bahwa ya mungkin kalau negara, bangsa atau perusahaan fiksi itu masih mungkin orang bisa terima, tapi bahwa cerita tentang Tuhan atau agama itu juga fiksi in a way, itu berani gitu. Ya maksudnya dia nggak punya konteks Indonesia juga, tapi I wonder how Indonesian audience respond to it kan gitu. Kalau aku akhirnya mengaitkan ini mungkin mungkin lebih kalau dia tarik ke filsafat ya gitu, what is real gitu, yang pertanyaannya gitu, maksudnya mungkin yang aku mau kontraskan ini filsafat pendekatan idealisme sama materialisme gitu ya. Maksudnya dalam konteks sebenarnya realita, nggak tahu ini kalau terlalu jadi pavifu gitu, tapi maksudnya dalam konteks what is real, kan ada ya misalnya Hegel gitu ya, yang paling aku bisa kontrasin mungkin karena Hegel dan Marx gitu, yang emang filsafatnya itu idealisme in a sense kayak gimana kita make sense of the world di level abstrak gitu, apa yang ideas. Jadi idealisme itu bukan untuk teman-teman yang kurang familiar sama filsafat, idealisme itu bukan kayak idealisme orang muda, bukan, tapi cabang filsafat yang intinya melihat bahwa the ultimate truth, reality itu ideas gitu, di level abstrak, ide gitu. Jadi manusia yang ini fisik yang akan meninggal dan hilang ini
apa ya, bukan at the core of truth. filsafat, it's not the ultimate truth gitu. Sementara itu ya kritiknya Marx mungkin terus akhirnya ada kawan-kawannya yang lain bilang bahwa ya in a way mungkin Harari agak materialis gitu kan, bahwa pada akhirnya yang ideas ini nggak matter gitu, karena human suffering yang dilihat di depan mata atau apa ya, benda-benda fisik materi yang ada nih secara tadi ilmu fisika, kimia, biologi yang ada ini adalah realitas. Jadi jangan sampai, jadi akhirnya filsafat itu juga bukan cuma tentang menjelaskan dunia, tapi harus menginformasikan how we change, kan it's about how to change it gitu kan. Jadi maksudnya filsafat juga tentang mengintervensi realita gitu, bukan cuma tentang menjelaskan realita. Nah, dalam konteks itu akhirnya jadi apa yang Harari bilang ini menarik ya gitu. Maksudnya kan kalau buat dia sebenarnya garis threshold-nya adalah bahwa jangan sampai yang fiksi, yang mungkin tadi ideas ini, abstrak ideas ini menciptakan suffering sebenarnya kan. Dia nggak against fiksi-fiksinya, cuma dia bilang ketika misalnya ide kebangsaan atau ide negara berujung pada peperangan atau ide perusahaan atau akhirnya ya mendorong keuntungan profit untuk perusahaan, akhirnya mendorong dampak-dampak yang negatif atau sebagainya, itu adalah batas gitu di mana ya fiksi akhirnya kalau udah sampai bocor ke materi gitu sampai berdampak nyata, harusnya jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah tapi ya ini menurut aku orang akan memproses berbeda-beda ya, bisa ada yang setuju sama itu, in a way kayak lebih percaya kayak yang ultimate itu adalah human suffering yang di depan mata gitu. Tapi kalau benar-benar udah percaya sama fiksinya, dan ya tadi idealisme fiksi adalah maksudnya realitanya juga itu matter, akhirnya human suffering itu cost, kayak sacrifice terhadap yang dibutuhkan dan bisa dijustifikasi oleh fiksi yang mereka benar-benar percaya itu gitu kan. Dan aku bisa berempati sama yang percaya seperti itu gitu pada akhirnya gitu. Tapi memang apa ya, setidaknya sebagai untuk refleksi pribadi kali ya, maksudnya ketika kita membicarakan ide-ide teori-teori abstrak yang kita percaya wholeheartedly even then gitu, apakah itu juga kalau mau ekstrim Harari gitu, itu cuma apa ya chemicals in our brain yang menginterpretasikan realitas in a certain way, dan akhirnya kita menciptakan fiksi untuk menjelaskan realitas kita gitu. Dan kalau itu dipakai untuk menjustifikasi membunuh orang lain atau membuat orang lain hak asasi manusianya terdampak atau sebagainya, itu tidak oke gitu kan. Ya simpelnya mungkin kalau yang belakangan ini juga ini ya, misalnya Israel-Palestine conflict of course, and then maksudnya di Indonesia juga terjadi di Papua gitu. Maksudnya ide misalnya ini tanah yang diberikan kepada bangsa saya, maksudnya itu kan ide abstrak yang dipercaya oleh banyak orang dan benar-benar dipercaya, genuinely dipercaya. Tapi ketika itu mengakibatkan anak-anak kecil meninggal dan sebagainya, dibunuh bukan hanya meninggal dan sebagainya, apakah itu oke gitu kan? Dan sama di Papua, maksudnya ide negara kesatuan Indonesia gitu, NKRI, sampai sejauh mana kepercayaan bersama itu yang sebenarnya fiksi bisa digunakan untuk menjustifikasi menghilangkan hak asasi orang lain sampai membunuh dan sebagainya gitu kan. Kalau menurut aku sih akhirnya ketemu di tengahnya tuh paling ya itu ya, ide hak asasi kali ya. Jadi maksudnya it's okay atau prinsip-prinsip dasar hukum atau hak asasi atau apapun itu gitu. Jadi maksudnya maksudnya ya percaya pada fiksi untuk menginterpretasi realita nggak apa-apa, karena that's mungkin kayak human juga, and that's how we interpret reality. Tapi ada batas-batasannya ini gitu, sampai titik mana maksudnya fiksi-fiksi ini kalau akhirnya menciptakan secara agregat suffering, harus harus dilihat kembali gitu, maksudnya harus diatur gitu. Mungkin itu sih ya. Sorry, kayaknya gue pengen nanggepin dikit nih salah satu chat dari Henny Purwono, karena ini dari topik sebelumnya, jadi sebelum lupa, beliau nanya, berarti sepakat dong ya kalau sejarah nggak dikurangi jamnya di sekolah, atau mungkin bahkan ditambah gitu kan, karena jadwal pelajaran sejarah tuh cuma 2 jam. Well, the way I see it is dari yang aku dan Afu alami selama sekolah, kalau misalnya materinya seperti itu sih mau 10 jam juga I don't think that's worth my time ya. Maksudnya come on gitu kan. Justru poinnya adalah isi materinya tuh it's well, to be honest, at some point mungkin it's just a waste of time gitu loh.
Itu kayak kita sibuk baca Wikipedia gitu dalam pelajaran sekolah, kayak we need to know that, tapi that's not something yang perlu didiskusikan sebenarnya. Yang penting didiskusikan adalah bagian konteksnya, kayak yang tadi kata Afu bilang, konektivitas antara satu titik, satu milestone dengan milestone yang lain gitu, dan itu yang nggak ada di dalam materi sejarah sekolah. So, kalau materinya masih kayak gitu, I would suggest untuk kalau perlu nggak ada, atau mungkin 30 menit aja gitu. Jadi the point adalah isi materinya harus benar dulu gitu, harus bagus dulu, baru kita bisa mikirin durasinya harus berapa gitu. I think itu tambahan komen aja terkait dengan sejarah. Afu mau nambahin atau udah cukup? Kalau boleh mungkin nambahin sedikit gitu ya. Mungkin tadi kan udah dibahas tentang ya intinya apa yang harus berubah gitu. Nah, jadi maksudnya baru kepikiran lagi sebenarnya sejarah juga syarat interpretasi ya. Jadi sebenarnya alat analisisnya manusia dan manusia yang menginterpretasi gitu kan. Sejarah bukan ilmu dingin di mana maksudnya kayak fisika ada hukumnya gitu, tapi bagaimana ada fenomena terus kita menginterpretasi fenomena tersebut kan. Pada akhirnya ya kadang-kadang kita bisa menginterpretasi fenomena tersebut berdasarkan interpretasi orang yang sudah ahli. Maksudnya akhirnya misalnya ya kita belajar Harari menginterpretasi ini sebagai ini gitu misalnya kan, dia menginterpretasi bahwa fiksi merul apa yang terjadi di dunia nyata dan sebagainya itu interpretasi Harari. Nah, yang harusnya terjadi di ruang kelas, belajar sejarah yang sebenarnya adalah mengajak muridnya menginterpretasi gitu. Maksudnya belajar sejarah itu belajar menginterpretasi gitu kan. Jadi bukan dikasih interpretasinya terus diapalin aja gitu. Iya kan, bukan kayak betul. Belanda adalah penjajah terus kayak Belanda adalah musuh bersama kayak bukan gitu. Tapi kayak menurut kalian kayak kenapa misalnya VOC mengambil keputusan ini atau sebagainya gitu. Karena jadi sebenarnya yang kita butuhin di ruang kelas, jadi sepakat dalam konteks kayak ya ini kalau mau 10 jam juga nggak ada gunanya. Tapi yang harus di revolutionize adalah apa yang dipelajari, dan kalau boleh usul yang dipelajari adalah kita harus mengajak interpretasi ini. Jadi harusnya guru itu bilang ini kejadiannya, what's your interpretation of kejadian sejarah ini gitu, karena itulah belajar sejarah sesungguhnya, karena kita jadi dapat perspektif yang beda-beda dan belajar berpikir kritis. Makanya tadi buat aku belajar sejarah itu belajar berpikir kritis karena menginterpretasi gitu kan. Iya. Dan sejarah globalnya sebenarnya penting banget sih, makanya itu yang dibahas kan di dalam buku Sapiens, dan itu jadi complementary gitu, karena seingat gue sih di sekolah kita sama sekali lose konteks ya terhadap sejarah peradaban manusia gitu. Jadi tiba-tiba kayak sejarah Indonesia, terus ada sejarah luar dikit kayak sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, but we don't really get it kenapa kita, ya kan, how did we end up di dalam Perang Dunia I in the first place gitu, kayak gitu-gitu loh, kayak so many questions in between dan nggak terjawab, karena kalau gue justru ngeliatnya emang justru big picture-nya itu harus ada duluan sih, dan itu harusnya lebih gampang diceritain gitu ya dari awal, mungkin dari bisa early, bisa SD atau SMP, in a way yang fun gitu, baru detail-detail tuh pas udah agak gede gitu, mungkin pas kita SMA baru detail nih ke arah pelakunya siapa gitu kan, aktor-aktornya siapa, maksudnya politisinya siapa, partai-partainya siapa, dan seterusnya gitu, itu bisa pas kita SMA atau mungkin kuliah, tapi justru big picture-nya itu kita nggak dapet. Dan I think ya, the way I see it adalah bahkan I would suggest buku Sapiens mungkin yang grafis gitu, mungkin bisa jadi sumber referensi belajar buat anak-anak SD gitu loh. Kayak karena itu big picture-nya gitu, kayak that's how I see it, dan itu penting sebelum mereka masuk ke konteks yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau gue ngeliatnya sih gitu. I think you agree ya. Sepakat banget nih. Yeah. Dan soal fiksi, aku mau nambahin lagi atau? Nah, tadi cuma jadi mikir aja kayak bener juga ya, kalau dipikir-pikir, kalau buku maksudnya chapter pertama buku sejarah pertama yang aku ingat tuh adalah waktu Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Terus aku selalu mikir kayak apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa maksudnya Indonesia itu kerajaan Hindu-Buddha, terus kayak sebelumnya apa? Tiba-tiba ada kerajaan Hindu-Buddha gitu. Ada kerajaan, terus kapan Majapahit, terus kayak penasaran gitu. Ya, bener sih. Bener kan? Bahkan sejarah budayanya juga jadi nggak lengkap gitu. Kayak misalnya kan tiba-tiba ada kerajaan Hindu gitu. Nah, budaya Hindu ini sendiri tuh how did it emerge gitu kan? Kayak kok tiba-tiba ada kerajaan Hindu dan kerajaan Islam gitu. Kepotong gitu, jadi konteks sejarahnya akhirnya nggak dapet gitu kan, konektivitasnya itu. Dan mungkin itu juga yang bikin kita jadi kayak nggak bisa ngelihat nih, jadi relevansinya apa sih buat hidup gue gitu kali. Iya. And then soal fiksi mungkin gue mau nambahin dikit, tadi kan Afu
sempat sharing tentang mungkin ini ada semacam perdebatan filosofis juga ya antara materialisme dan yang non materialisme, dan of course gue termasuk yang condong ke materialisme, dan itu to be honest out of pragmatic reason ya, kayak gue bukan orang yang suka engage dengan philosophical debate yang sampai absurd gitu, maksudnya sampai gue overthinking about it. I think gue take it very pragmatically, kayak maksudnya gini, the way I see it adalah ternyata kalau orang punya suatu yaitu abstract belief tadi yang nggak terkoneksi dengan realitas gitu, nggak ada reality check, itu bisa jadi bermasalah gitu. Kayak tadi contohnya mungkin jadi melakukan sesuatu yang torturing orang atau killing others bahkan etc. Yang menurut gue the problem ada pada nggak adanya reality check sebenarnya gitu. Masalah itu. Nah, cuman kan kemudian kalau non materialisme kan melihat reality sendiri kayak terserah gitu sebenarnya, maksudnya bukan empiris gitu. Sementara kita tahu bahwa yang bisa diuji bersama itu yang empiris gitu, masalahnya itu. Nah, kalau misalnya yang nggak bisa kita uji bersama, susahnya adalah ya we don't know how to test it ya kan, dan mungkin we might never know sebenarnya whether or not it's true gitu. Nah, tapi masalahnya ketika kita hidup bersama di ruang yang sama di bumi ini gitu kan, kita harus keluar dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang mengikat kita semua gitu. Nah, jadi the way I see it adalah again pragmatically gitu ya. Ya udah deh, let's just settle with the empiris gitu. Jadi kita bisa sama-sama ngetes, kita bisa sama-sama menguji. Jadi kalau misalnya gue bilang A, ya kalau misalnya lo tes ternyata salah, ya udah I accept it gitu, selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya yang non empiris, yeah, sorry to say, but there's no way I can test your claim gitu kan, dan the other way around gitu. Dan sementara kita berdua will live under the same roof gitu kan, maksudnya dengan aturan yang sama, dengan nilai-nilai yang sama. So the way I see it, aku tadi sempat bilang maybe the way out adalah kita punya HAM gitu kan. I think gue mungkin lebih radikal dari itu ya. I think the way I see it adalah gini, yeah I agree with HAM of course, tapi maksudnya gini, kita punya power untuk nurturing certain values gitu kan, karena kita punya yang namanya pendidikan gitu kan. Nah, pendidikan itu kan sebenarnya kita desain gitu kan. So the way I see it adalah I will encourage gitu, mungkin pemerintah dan ya orang-orang dalam otoritas untuk mendesain pendidikan yang ke arah empiris gitu. I think that's how I see it gitu. Sehingga bahkan HAM pun the way we do HAM juga bukan sebagai sesuatu yang kita tutup mata gitu, bodo amat pokoknya gue pro HAM gitu loh, kayak we always do reality check juga gitu kan, apakah this is the context kita harus ya udah go with it aja, atau justru kita harus I don't know mungkin some sort of berkompromi or something, kayak I don't know gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada konteks di mana oh ini ternyata penerapannya nggak bisa gini, atau you know all things like that, yang dimana akhirnya akarnya apa sih, again reality check gitu kan. Ya jadinya I think we should use the power that we have as a society gitu kan, sebagai suatu masyarakat di mana kita bisa mendesain nilai-nilai kayak apa yang mau kita turunkan ke generasi-generasi berikutnya. I think we should go dengan empirical thinking gitu, sehingga orang punya budaya untuk doing reality check. Nah, mungkin that's my POV, but definitely menurut gue kita nggak benar-benar on the opposite sih, cuman lebih kayak, karena of course gue juga pro human rights gitu kan. Ya, I think when you said, maksudnya yang lebih empiris atau materialis juga bukan berarti, maksudnya di dalamnya juga termasuk ya berpikir kritis terhadap yang materialis ini gitu kan, maksudnya. Yang maksudnya I'm contrasting this against kayak ya tadi ya, misalnya pendekatan Orde Baru terhadap pendidikan kan in a way sangat materialis, tapi lebih terhadap kayak ya udah ini kita maksudnya tidak kritis terhadap yang materialis ini, maksudnya terhadap materi, maksudnya sebagai apa ya, kayak melihat big picture-nya mungkin, atau dalam menginterpretasikan yang materi pun tidak kritis gitu. Kalau itu kan, tapi that's not what you mean, kayak maksudnya even dalam konteks empiris mempelajari sejarah kan tetap interpretatif gitu, tapi fokus ke apa dampaknya ke hari ini misalnya gitu kan, fokus ke dampak empirisnya atau apa yang bisa diukur secara empiris gitu nggak? Iya, but to be honest, maksudnya kalau untuk Orde Baru, I wouldn't refer them as materialis. Maksudnya, gue bakal, maksudnya gini, I think that would be an insult to Marx.
Right. Well, I think in this discussion gue bakal jadi Marxist nih. Iya. Makanya ternyata mind blowing ini hari ini tadinya convert jadi Marxist. Iya, maksudnya di bagian itu kayak maksudnya gini. I think what Orba did was more like ruthless pragmatism in one way, iya. Tapi ada satu bagian juga materialistik, iya. Tapi guided materialistik gitu. I think ya nggak sih, sama mirip-mirip kayak demokrasi and then guided demokrasi gitu. I think the guided democracy is not really democracy gitu kan, kayak orang doesn't really exercise their agency gitu kan. Dan sama dengan guided materialistic itu kayak we don't actually exercise scientific reasoning gitu. Kita dapat kesimpulan-kesimpulan and then like you said orang-orang became engineers gitu kan. Pada level dimana gue tinggal mengcopy apa yang udah ada di instruction book lah basically gitu. Makanya kan ya banyak juga yang udah menulis lah penelitian-penelitian tentang maksudnya gimana desain pendidikan di zaman Belanda, maksudnya dari Belanda dan Orba itu sebenarnya mendesain anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia untuk jadi engineer yang pada level maksudnya tukang doang, dalam artian kayak cuman ngikutin instruction nih gitu. Jadi kita emang nggak diberikan yang lo bilang tadi, the critical thinking part yang harusnya jelas bagian yang inherent di dalam materialistic thinking gitu sebenarnya kan. Kalau misalnya kita balik nge-refer ke Marx gitu jelas lah ya. Dia kayak justru basisnya banget adalah you challenge everything and then be skeptical to apapun gitu kan. Dan kita menarik kesimpulan dari suatu proses eksperimen gitu kan terus-menerus di semua hal. Nah, sedangkan justru this guided materialistic tuh memberikan koridor yang kayak lo harus di sini aja gitu kan. Justru itu kan, that's the very point kan. Kayak bukan cuma di bagian empirisnya, di bagian fakta, tapi juga di bagian of course filsafat moral dan etisnya juga dikasih koridor gitu. You can only do that here gitu. Harus di sini doang, nggak boleh keluar. Kan Pancasila. Pancasila. Whatever that means. Iya, Pancasilanya juga udah diatur kan, kayak harus kayak gini Pancasila. Iya, benar-benar. Gue mungkin akan agak sedikit come in defense of idealisme ini ya. Maksudnya dalam konteks menurutku ya emang maksudnya ini tuh dialektika gitu ya, maksudnya ada konteks time-nya juga of why kayak apa yang filsafat idealisme jelaskan pada periode dia gitu kan. Jadi misalnya temanku ada yang suka bilang kayak kalau mau kontrasin, kan kita selalu mikir filsafat itu western ya, western philosophy gitu, tapi sebenarnya filsafat timur dalam konteks misalnya Lause atau ya misalnya di Tiongkok lah ya, itu juga udah sangat tua gitu dan ada around. Tapi temanku ini suka ngekontrasin kayak basically western philosophy itu ngelihat ke atas, kayak ngelihat ke langit-langit dan mencoba menjelaskan apa itu eksistensi, apa itu realita, dan ya tadi idealisme gitu pada akhirnya gitu. Sedangkan sebenarnya Eastern philosophy udah lama juga ada, tapi even since the beginning mereka materialis gitu. Karena mereka ngelihat ke bawah gitu. Ya let's create paper, let's create tools. Maksudnya kayak sebagai kebudayaan yang menciptakan alat-alat tuh mereka jauh lebih advance karena ya itu maksudnya filsafatnya tuh tentang apa implikasi ke hari ininya gitu kan, apa yang fakta, harus dan kebanyakan dari anak fakta juga ya. Atau praktikal banget tentang kenapa kita harus menghormati orang tua gitu ya. Misalnya nilai Lause gitu. Maksudnya karena secara materialis ada gunanya, misalnya orang tua ada dirawat orang muda ya gitulah, ada pragmatismenya tuh sama extent kan filsafatnya gitu. Nah tapi aku bisa lihat bahwa Western philosophy di periode awal idealisme itu juga ada fungsinya, in a sense I can understand orang maksudnya bingung juga trying to make sense of kita di dunia ini apa gitu, kayak nggak mungkin, nggak tahu sih, aku punya kepenasaran itu juga gitu kan untuk memahami kayak that abstract. Ini nanti masuknya ke bagian kebutuhan spiritual atau sebagainya, ya kan ada yang akhirnya butuh kayak konteks spiritualnya juga tentang apa manusia ngapain dan ya gitu. Tapi ya itu beriring dengan waktu akhirnya menurutku sekarang kita ya harus lihat tantangan yang benar ada di depan mata, which is sudah semakin ke arah materialisme gitu kan. Jadi kayak emang dialektika aja. But that's totally okay sebenarnya untuk orang of course exploring spiritual philosophy gitu kan. Cuman kan lebih ke arah yang penting reality check-nya ada ketika taking action aja sih sebenarnya. Ketika melakukan sesuatu ya kan sebenarnya. Kalau what we have in mind sih sebenarnya bebas aja kan sebenarnya ya. Jadi kayak I think gue juga di bagian itunya sih bisa membiarkan juga sebenarnya, memberikan ruang juga untuk orang bereksperimen dan bereksplorasi secara bebas di sana. Yang penting pada saat kita mengambil tindakan, kebijakan dan lain sebagainya di dalam realitas ini, nah disitulah sih menurut gue dimana ya we have to go full empirical aja, karena
that's just the most reliable thing yang kita punya gitu. Kalau misalnya at some point kita bisa nemu tools yang gue sama-sama bisa cek gitu, kita sama-sama bisa saling cek, then maybe kita bisa move ke sana. But for now, I think that's what we have gitu kan. Oke. Mungkin kita masuk ke topik yang afu banget nih. Jadi kalau kita belajar sejarah peradaban manusia gitu kan, kita tahu bahwa setelah revolusi kognitif, habis itu ditambah dengan adanya revolusi agrikultur, peradaban kita jadi kemajuannya tuh eksponensial gitu kan ya, jadi berkali lipat gitu, cepet banget, dan akhirnya kita sampai pada titik di mana mungkin semacam on the edge of antara lebih maju atau justru destruct everything gitu. Jadi semakin kita besar dan maju gitu kan sebagai suatu spesies, kita makin punya power yang besar juga terhadap another species dan the ecosystem as a whole gitu. Dan Afu sebagai environmental economist mungkin ini adalah apa ya, topik yang mungkin jadi lo pikirin setiap hari mungkin sebelum lo tidur, bangun tidur juga. So maybe you have something to share tentang kayak the way you say it, kayak apa sih POV lo dalam melihat diri lo sendiri sebagai manusia dan manusia lain, how should we behave sih sebenarnya di dalam tatanan ekosistem ini gitu loh, sebagai salah satu, mungkin bukan salah satu lah, the most powerful species yang ada sekarang gitu. Silakan Fu. Iya, ini juga pertanyaannya seru banget. Dari mana yang mulainya? Kayaknya gini, sebenarnya ada dua lagi kalau mau dibikin dua mazhab gitu ya tentang melihat ekosistem dan apa yang terjadi hari ini gitu ya. Yang pertama tuh mazhab apa ya, yang lebih kayak melihat ini sebunga sebagai siklus yang wajar. Jadi kayak doomsday, maksudnya bahwa kalau krisis iklim terjadi, ini manusia merusak lingkungan, terus kita krisis, bencana iklim makin parah, terus kita semua meninggal punah, itu nggak apa-apa, karena itu bagian dari bumi mengoreksi siklusnya gitu, misalnya ya. Jadi emang lepas kontrol, artinya misalnya bahwa kita revolusi kognitif, bahwa abis itu kita revolusi agriculture, itu bagian dari proses sejarah yang unfolding anyway. Jadi kita nggak punya kontrol atau apa ya, maksudnya artinya ya udah kita menjalani ini saja gitu. Bukan jadinya fatalis, ya anyway jadi fatalis kali ya. Jadi kayak ya udah gitu, berakhir aja gitu. Yang aku paham, maksudnya ada orang-orang yang memang seperti itu gitu. Ini takdir peradaban gitu misalnya. Tapi on the other hand, mungkin sebenarnya orang-orang yang cenderung akhirnya dilabeli sebagai environmentalist atau setidaknya apa ya, berusaha mendorong intervensi dari siklus yang sekarang, keterlanjuran yang sekarang ada, itu kan berarti sebenarnya lumayan mungkin orang-orang yang control freak ya, merasa kita harusnya masih bisa mengontrol nih jalur peradaban ini gitu ke arah yang berubah, dan berubahnya nggak dikit-dikit ya, berubahnya benar-benar revolusi gitu, karena sekarang kita ada di path yang sangat destruktif, dan di ujung udah kelihatan akan ada doomsday, akan ada akhir dari kepunahan manusia gitu. Ini orang-orang yang merasa kita harusnya punya kontrol, manusia harusnya punya kontrol, ya pengen mengubah trajektori ini gitu kan, ke arah yang lebih memungkinkan kita untuk survive di masa depan gitu kan. Aku bisa ngerti yang dua itu, tapi obviously aku di yang kedua ini gitu kan. Aku ngerti yang fatalis tadi gitu, tapi aku ngerasa sebenarnya kalau kita masih punya fighting chance, perlu gitu. Dan to some extent, misalnya aku juga akhirnya dalam konteks Harari melihat bahwa revolusi kognitif, revolusi agriculture, revolusi industri setelah itu adalah ya kan temuan manusia yang masih dalam kontrol manusia juga untuk apa ya, mungkin mengunduh itu ekstrim, tapi misalnya melakukan nada revolusi gitu ya, bahwa kita sekarang apakah itu dari sisi teknologinya atau way of life-nya, apapun kita mau menyebutnya, tapi intinya revolusi selanjutnya, jadi instead of sixth extinction gitu, justru fifth revolution, di mana kita mengkatapult kita ke trajektori pembangunan yang berbeda, karena kita sudah menyadari posisi kita di dalam alam gitu. Bisa jadi sebenarnya kalau dilihat secara romantis juga ini jadi siklus gitu, maksudnya dulu kita selaras sama alam, terus kita jalan-jalan dulu gitu, dari Afrika kita jalan-jalan dulu ke seluruh dunia, kita ngerusak dunia dulu, terus kita akhirnya pulang ke posisi kita yang harusnya selaras sama alam. Tapi yang Harari kasih ke aku yang saat itu, maksudnya sebelum baca Harari emang udah punya pemahaman secara umum, tapi again kayak he's just very effective in telling the story ya, kayak aku ngerasa even hal yang aku udah tahu sebelumnya dapat perspektif baru juga gitu. Ketika Harari menggambarkan, ya pertama kalau revolusi kognitif itu masih wajar ya, maksudnya I'm aware of that, oke, manusia spesial karena
kita karena ada api terus kita makan lebih banyak terus otak kita lebih besar terus jadi kita bisa berbahasa kompleks, kita bisa bikin sinteks, kita bisa bikin fiksi, kita bisa bekerja sama, kita bisa bergosip, itu to some extent maksudnya I'm aware of that gitu. Tapi dalam konteks isu lingkungan hidup yang mind blowing adalah ketika Harari menggambarkan agricultural revolution sebagai luxury trap, dan kemudian revolusi industri apalagi ya itu makin eksponensial gitu kerusakan lingkungannya gitu. Tapi bahkan di titik revolusi agrikultur aku lupa deh di yang grafis ini dibahas juga, tapi yang pasti di buku dia menggambarkan ya revolusi agriculture itu sebagai trap gitu, karena ketika kita hunter gatherer, ketika kita pengumpul dan kita nomad gitu kan kita mengambil secukupnya, jadi kita punya konsep cukup. Yang sebenarnya karena kita juga energinya terbatas gitu untuk huntingnya kan sebenarnya. Jadi siklusnya jadi panjang gitu. Ya, jadi siklusnya normal karena kita another animal aja yang kayak ya survive gitu kan. Tapi begitu kita kemudian menemukan cara untuk agriculture yang dia juga secara menarik menggambarkan justru sebagai kemenangan gandum dan agricultural products ini secara evolusi karena mereka jadi ada di mana-mana sekarang gitu. Akhirnya yang terbentuk kan luxury trap ini kan gitu, karena kita menetap, kita beranak lebih banyak, kita bisa ngasih makan anak lebih banyak, tapi akhirnya kita jadi harus membuka lahan lebih banyak untuk ngasih makan lebih banyak anak, dan itu jadi siklus luxury trap, terus populasi meningkat eksponensial gitu, terus ya itu jadi yang tadinya ya udah nyobain aja deh, ternyata nyaman ya kayak gini, tapi akhirnya expand, maksudnya jadi hampir inevitable jadi harus expand karena luxury trap ini gitu kan. Analogi luxury trap kalau di yang mungkin relatable ke kita sekarang ya kalau udah nyaman dengan misalnya kalau orang muda udah punya gaji yang lebih cukup sekarang, terus kayak sekarang udah nyaman punya pulsa atau apa jadi nggak bisa balik. Nah, gitu. Makin naik, makin extend. Karena punya ini jadi butuh ini lagi kayak gitu kan. Nah, si luxury trap ini sih yang bikin kayak wow, berarti origin sin-nya kalau dalam konteks lingkungan gitu. Origin sin-nya tuh ini luxury trap dari revolusi agriculture gitu. Jadi kalau kita ngomong reversing ya kita tuh udah ngerusak rasa cukup, maksudnya rasa kayak batas cukup yang tadinya pas kita hunter gatherer punya tuh udah konslet gitu. Kita udah nggak tahu lagi konsep cukup gitu. Sekarang ini tentang memperbesar pie ekonomi, tentang maksudnya kita dapat lebih gitu kan. Ketika revolusi industri terjadi, ya itu maksudnya keniscayaan aja kita udah keburu berhawa nafsu gitu kan. Kemudian teknologi mesin uap mengenable kita untuk memenuhi rasa hawa nafsu tersebut. Rasa hawa nafsu tersebut semakin produksi berlebihan gitu kan. Ya, betul. Dan akhirnya sekarang bukan cuma masalah berlebihannya masih oke, mungkin ya manusia punya hasrat berlebih, tapi kemudian inequality kan salah satu dampak negatif spillover-nya juga gitu. Artinya kita menciptakan lebih banyak tuh juga terkonsentrasi sedikit di atas gitu. Kita bukan menciptakan pie lebih banyak untuk semua orang. Mungkin emang secara agregat ada orang, maksudnya kita lihat statistiknya tuh sekarang misalnya yang berada di bawah garis kemiskinan yang tentu didefinisikan secara modern ya yang bisa kita debatin, tapi definisi garis kemiskinan modern berkurang atau udah hampir tidak ada ya. Kita eradicate poverty as we know it. Tapi at the same time kita terus produksi lebih banyak hal di mana output ekonominya terpusat di kayak top 1%. Top 10% of the world gitu. Jadi itu bisa dipertanyakan juga semua produksi yang lebih ini untuk apa dan untuk siapa. Makanya ketika sekarang akhirnya para mungkin revolusioner ilmu ekonomi berusaha menawarkan perspektif baru gitu kan. Jadi instead of cuma ngelihat kan by definition ya kalau kita ngelihatnya output ekonomi sebagai GDP gitu, jadi kita ngelihatnya memang konsumsi, produksi, investment dan government spending gitu dan ekspor impor ya by definition kita akan mengukur kemajuan berdasarkan ekses gitu ya, maksudnya kita harus terus gitu kan. Nah sekarang orang-orang seperti Kate Raworth gitu akhirnya menawarkan bahwa mungkin pelajaran ilmu ekonomi di kuliah tuh harus secara fundamental diubah gitu, bahwa sebenarnya ekonomi itu cuma bisa tumbuh di dalam batasan minimum yang fondasi sosial dia bilang yang itu tadi sebenarnya inequality. Jadi pastikan dulu semua orang punya akses cukup gitu. Jadi sebenarnya kita tuh numbuhin ekonomi itu biar semua orang punya pendidikan, biar semua orang punya akses kesehatan, biar orang nggak meninggal karena nggak punya akses kesehatan gitu kan, bukan macam-macam gitu. Terus kita boleh tumbuh terus, oke, biar manusia happy, sehappy-happynya kita bisa, tapi dalam batasan planet gitu kan. Nah ini tuh maksudnya fundamentally beda banget sama pendekatan ekonomi yang
ya maksudnya memperbesar sebesar-besar kayak oke, investment masuk terus, tumbuh terus dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi mungkin akhirnya meskipun udah keterlanjuran nih revolusi agriculture dan revolusi industri gitu, mungkin ya tadi yang bisa dipikirin gimana ya manusia dengan godlike superpower-nya ini gitu, kita menciptakan fiksi baru yang menempatkan kita untuk punya pemahaman fiksi yang sama bahwa kayak we need to be thinking about our economy in a different way sekarang kalau kita mau itu kalau besar ya, kalau kita mau survive. Tentu kalau nggak mau survive nggak apa-apa gitu. Yeah, go ahead with whatever going on right now. Iya. By the way, tadi Nadia Atmaji kan sempat nanya ya bagaimana contoh connecting the dots dalam sejarah di Sapiens. Kayaknya udah terjawab ya berarti dari ceritanya Afu barusan tentang agriculture revolution itu kan jelas banget ya connecting the dots-nya kayak gimana sih akhirnya manusia jadi punya peradaban yang kayak sekarang. Nah, terutama titik baliknya gitu kan di mana kan. Nah, revolusi agrikultur tuh emang parah dalam hal consumption gitu kan ngaruhnya kan karena dia bikin kita dan terutama gini selain dia bikin cari makannya itu jadi gampang terus juga kita jadi punya banyak waktu luang jadi nggak perlu kerja lagi gitu masalah itu. Nah terus kan akhirnya ya kita jadi expand akhirnya nih kegiatannya gitu kan selain makan jadi ada kegiatan-kegiatan lain nih yang menciptakan barang-barang lain juga gitu. Termasuk kayak kita misalnya mahat gitu kan malah masuk nih art product gitu kayak we didn't actually need that before. Terus kita jadi punya itu. No, we just have free time. Sekarang jadi salah satu industri yang jutaan dolar lah ya di dunia gitu kan jualan lukisan sama jualan patung. That started di revolusi agrikultur gitu. Sebelum itu kita nggak punya waktu buat ngelukis gitu. Jadi setelah kita udah punya makanan yang tumbuh sendiri kita nggak perlu ngapa-ngapain ya udah akhirnya yang butuh nyari makan cuma berapa orang ya kan dikit udah cukup untuk ngasih makan seluruh misalnya satu tribe atau satu city gitu kan. Nah itulah sebenarnya salah satu bentuk connecting the dots yang ada di dalam Sapiens gitu. Makanya I think it's very important ya untuk early ya anak-anak SD mungkin SMP udah terekspos dengan ini karena itu benar-benar nunjukin banget I think dengan terang benderang kayak how did we end up here gitu. Kayak gitu ya what allowed it to happen gitu loh. Ya benar banget sih. Dan tadi kalau boleh ini dikit, maksudnya kadang-kadang kan kritik orang terhadap environmentalist juga adalah kita. Jadi kayak kalian maunya kita semua Tarzan di hutan aja gitu, kayak nggak produce emissions, kayak kalian terus kan suka bercanda-bercanda kayak oh SJW environmentalist nih kalau keluar negeri naik layangan kayak pakai layangan atau jalan kaki gitu kan. Dan this is a fair point gitu ya karena maksudnya akhirnya gua pun diuntungkan oleh peradaban ini, maksudnya peradaban eksesif ini gitu, jadi lebih nyaman, jadi lebih have all these nice things gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi aku nggak tahu mungkin ada yang ekstrim yang benar-benar merasa kayak manusia itu harusnya balik ke jadi hunter gatherer gitu dan kita benar-benar jadi ya salah satu animal yang insignifikan aja. Nah tapi aku nggak gitu kayak kalau aku ngelihatnya tetap ada value dari peradaban yang udah ada. Peradaban ini tuh maju ya. I can see objectively bahwa peradaban itu maju karena dan menurutku goalnya adalah harusnya goalnya benar bahwa kita punya cukup free time untuk sebenarnya kalau versi idealis versi sempurna aku tuh kayak ya kita find bisa happiness. Biar berdialektika aja tiap hari. Pursue happiness. Iya, makanya. Iya, basically pursuit of happiness gitu kan. Kita bisa ngobrol baca gitu kan. Itu of course the dream gitu. And it was Marx's dream as well to some extent. And I think ya itu sebenarnya nggak salah. Jadi kayak gimana caranya kita sebenarnya menurutku masalahnya definisi cukup aja gitu. Jadi definisi cukupnya di reinvent gitu. Mungkin kita nggak ngomongin cukup yang hunter-gatherer cukup hari ini, tapi and I'm sure kayak kalian sendiri kan sering ngomongin tentang kayak misalnya punya properti itu sebenarnya cukup tuh apa gitu kan, kayak nggak make sense untuk punya properti berlebihan itu kayak nggak secara ekonomi nggak make sense misalnya kayak gitu. Nah jadi I think itu redefine cukup itu apa yang sekarang mungkin secara praktikal tuh kayak minimalisme gitu ya misalnya. Jadi bukan against gimana banget tapi ya udah consume sesuai kebutuhan, efficiently gitu, terus mengatur ya merasa cukup lah sebenarnya ininya kan kata kuncinya. Jadi bukan jadi anti teknologi, takutnya kayak ya kalau environmentalist nggak naik mobil atau apa kayak lu benci revolusi industri berarti lu jangan pakai semua teknologi kayak nggak gitu juga gitu kan. Yes, totally agree. Ya kalau gue juga selalu ngelihatnya of course ada hal-hal yang akhirnya menjadi konsekuensi yang menguntungkan gitu kan dari proses ini.
Tapi ya the way I see it adalah paling the most that we can do actually membuat batasan sih terhadap konsumsi. Jadi yang menurut gue hilang sih sebenarnya itu aja. Mungkin karena kita udah terlalu lama dengan kondisi post revolusi agrikultur kan. Jadi emang nggak ada nih yang membatasi kita dari consuming things gitu kan. Nah, masalahnya itu. Jadi secara instinktif kita nggak kebentuk untuk ada insting membatasi gitu. Jadi menurut gue yang penting adalah kita secara rasional bisa membangun suatu model pembatasan konsumsi sendiri sih. Let's start with diri sendiri gitu kan. Mungkin rumah tangga sendiri, and then baru kita mungkin bisa juga ngajak orang lain juga untuk lakuin hal yang sama. Menurut gue sih di situ aja mungkin udah signifikan banget ya, karena I know for a fact bahwa banyak orang tuh beli baju aja kayak bisa misalnya sebulan sekali gitu. I think like in a year kayak you will buy so many clothes gitu. Jadi kayak gini aja kalau misalnya dikurangin aja. Gue ngelihat dengan ada signifikan demand reduction ya mungkin jadinya yang produksi baju juga bisa berkurang gitu kan. Kalau sekarang kan sampah tekstil kita juga gila banget gitu. Parah banget. Nah, so I think makanya let's start with thinking rationally about it, dan tadi kayak kata Afu lakukan perhitungan yang akurat gitu kan tentang apa yang kita butuhin. Seberapa banyak yang kita butuhin, dan bikin batasan. Banyak orang kayak misalnya cita-citanya adalah menjadi sejahtera gitu kan, jadi wealthy, jadi kaya atau ya inilah well provided gitu. Tapi ketika gue tanya what is the definition of well provided, itu nggak ada sebenarnya. Jadi Indian mereka bakal nyari kekayaan sebanyak-banyaknya gitu. Padahal in that process there will be cost gitu, yang dimana ini yang harus kita hindarin sekarang gitu loh. Nah, but then emang it will impact the GDP gitu kan, the economic numbers atau reports in general. Makanya gue juga setuju dengan kritik bahwa harusnya the way we see what's good in terms of economics itu emang harus berubah sih. Kayak it's not about banyak-banyakan konsumsi anymore gitu loh. Justru it's about gimana kita mengalokasikan resources yang ada dengan optimal gitu. Justru kalau gue ngeliatnya adalah mungkin lebih ke arah value added gitu, dari resource yang sesedikit mungkin justru kita bisa punya well-being yang bagus gitu untuk mungkin lebih merata gitu. Jadi kayak justru the way kita menghitung itu adalah apakah dengan resources yang lebih sedikit suatu negara itu bisa menjamin misalnya kesehatan atau pendidikan most of their people gitu misalnya. Mungkin itu menjadi indikator yang lebih tepat gitu menurut gue. Jadi kayak our basic needs itu well covered dengan resource sesedikit mungkin ya kan? Jadi itu kan efisiensi kan kayak gitu ya idenya. Jadi bukan mengejar justru sebanyak-banyaknya ngabisin resources gitu. Benar. So I think that's my thought on this juga, Fu. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, by the way teman-teman yang dari tadi udah nanya di kolom chat bisa pindahin ke Q&A ya, karena nanti aku bakal ngambil pertanyaannya dari situ. Supaya udah jelas nih mana yang nanya, mana yang komen gitu kan. Jadi nggak jadi kepisah. Nah, silakan dipindahin aja. Ini so far udah ada 20 pertanyaan. Nanti kita bakal jump to that. Satu pertanyaan terakhir aja dari gue nih, Fu. Tentang si Sapiens teks balik ke karyanya si Harari ini kan baru-baru ini gitu keluar yang versi grafis gitu kan. Dan bagusnya dari KPG udah ada yang versi bahasa Indonesia. Jadi senang banget gue bisa ngirim-ngirimin orang-orang Indonesia gitu kan, karena ya to be honest bahasa Inggris juga masih ini ya, maksudnya masih sedikit lah yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi sangat bagus banget ketika ada opsi yang dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin aku bisa cerita what's the difference yang lo tangkap dari Sapiens grafis sama Sapiens yang sebelumnya gitu, yang udah lo boleh baca dua-duanya kan. Jadi please share your thoughts on that. Iya, sure. Iya, jujur senang banget sih dengan adanya versi grafis ini. Yang versi bahasa Inggris, tapi bener banget yang Kania bilang tadi, kayak akhirnya ada bahasa Indonesia lah yang bakal unlocking, maksudnya kayak banyak orang lebih bisa mengakses Sapiens ini gitu ya, karena tadi kita udah ngomongin tentang gimana it's doing so well in terms of connecting the dots dan kayak ngasih konteks big picture tentang kemanusiaan dan peradaban gitu kan. Tapi kan selama ini ya tetap barrier-nya dua gitu ya, mungkin yang buku pertama bahasa Inggris barrier pertama gitu, terus barrier kedua adalah barrier baca buku yang relatif tebal misalnya, itu udah jadi barrier gitu di tengah-tengah informasi yang overload kayak gini. Jadi ya tadi akhirnya ketika ada grafis, jadi maksudnya mungkin versinya bisa dibaca lebih cepat gitu, terus kemudian ada versi bahasa Indonesia, jadi it's all great. In terms of apa yang beda, nah ini aku awalnya kan selalu ini suka ini ya, kesombongan orang yang baca bukunya gitu, sebelum baca
movie-nya, sebelum nonton movie-nya atau sebelum baca versi lainnya kan kayak takut kalau akan tereduksi gitu ya, kayak ini banyak hal yang sangat mind blowing pas baca buku, mungkin di grafis nggak semuanya ketangkap misalnya, atau jadi dibuat terlalu receh jadi nggak ada substance-nya gitu. Tapi surprisingly setelah aku baca, dan aku baca lumayan in one sitting sih ini karena saking ya maksudnya ya komik ya, maksudnya exciting, baca fun komik gitu ya. juga, jadi kayak emang gampang dibaca terusnya gitu, dan terjemahannya relatif bagus, maksudnya kadang-kadang kan juga ada isu dalam terjemahan gitu ya. Ternyata enggak gitu, maksudnya substansi kuncinya, hal-hal yang buat aku adalah inti dari apa yang aku dapat dari buku Sapiens di versi grafisnya ini juga ada semua gitu. Ada. Hal-hal Ya, kuncinya betul. tuh ada semua. Jadi enggak kalau cuma tentang kayak ngerasa udah pernah baca buku Sapiens atau belum tuh dapat semua di grafisnya ini gitu. Dan yang mungkin jadi menarik dan bisa disukai lebih banyak orang juga adalah bahwa akhirnya storytellingnya pakai protagonis gitu ya. Jadi maksudnya kalau di buku kan ya kita baca buku, maksudnya baca pemikirannya Harari, maksudnya Harari ngomong ke kita gitu. Tapi kalau di grafis akhirnya ada karakter Harari, terus ada karakter ponakannya, terus ada profesornya. Terus aku juga suka karakter profesor ini inklusif banget ya kan. Jadi ada yang emang dari South Asia, ada yang dari Asia Timur, macam-macam gitu, kayak sangat inklusif, perempuan dan segala macam. Dimana intinya hal yang diomongin di buku itu dibahas oleh profesornya gitu. Jadi anggaplah misalnya Harari lagi jalan-jalan sama ponakannya yang manggil dia Paman Harari untuk ikutin datengin lecture misalnya ya ini ya profesor antropologi atau ada panel ya, diskusi antropologi, terus ada profesor biologi gitu-gitu. Jadi kita tetap dapat diskusi yang dibahas, tapi ini lewat mengikuti perjalanan ada protagonisnya gitu. Dan sebenarnya sebagai gambar pun sangat sangat bagus. Ini juga aku baru ingat, dan diselip-selipin tuh ada apa sih kayak throwback, gimana ya gambarinnya, yang kayak kalau tiba-tiba throwback ke masa purba gitu, kayak ada misalnya tiba-tiba ada metanya gitu, kayak tiba-tiba ada throwback ke karakter yang di masa purbanya juga kayak gitu-gitu. Jadi bagus banget sih, very very well told sebagai cerita, dan secara substansi juga tidak receh tapi aksesibel gitu. Jadi pas menurutku sih. Ya. Menurut lo gimana? Setuju banget sih. Gue udah nggak ada additional comment sama sih, maksudnya ya sejauh ini sepandangan, karena emang yang paling penting tuh dia nggak menghilangkan bagian-bagian pentingnya dari Sapiens yang text only. Dan bagusnya tadi dia ada penambahan karakter, terus gambarnya juga enak dilihat gitu kan, warna-warnanya bagus banget sih menurut gue, dan ya level kualitasnya tuh bagus banget, terus terjemahannya juga enak. Jadi gue sangat-sangat suggest bahkan buat anak-anak SD dan SMP juga gitu. Like I said, sejarah yang diceritain di situ tuh benar-benar penting menurut gue, termasuk yang fundamental untuk semua orang dalam konteks pendidikan dasar, buat semua tuh harusnya ngasih itu gitu menurut gue. Makanya I totally agree dengan apa yang tadi disampaikan Afu, dan ya gue juga udah rekomen ke mana-mana of course. Oke, kita langsung jump to Q&A aja ya. Setuju Kak, sejarah itu penting. Mungkin ini pengajar kali ya, dia nanya gimana menurut mungkin Afu gitu. Linda ya, Mbak Linda. Iya, betul. Ya kan, sebenarnya kalau Sapiens jadi bacaan wajib, ini menarik sih ininya kan yang usulannya, maksudnya ya beneran bacaan wajib di SD atau SMP. Terus kalau aku sih itu tadi ya, kalau di ruang kelas mengutamakan diskusinya gitu sih. Jadi mungkin kalau sedikit plugin juga, kan aku punya inisiatif Think Policy Society yang intinya sih sebenarnya kita bikin kelas-kelas juga untuk belajar public policy gitu. Dan yang kita utamain dan kerasa banget beda belajarnya tuh karena fokus ke diskusi gitu. Jadi kelas tuh bukan dosen yang ngasih tahu isi bukunya Harari, tapi tadi mungkin ya dijadikan bacaan di rumah, terus waktu udah datang ke kelas lebih kayak menurut kalian apa yang kalian pikirkan tentang apa yang Harari bilang ini nih, misalnya tentang tadi fiksi harusnya tidak berdampak ke yang realita misalnya gitu. Terus kan orang-orang mungkin punya pendapat beda-beda atau seperti apa gitu. Sebenarnya yang seperti itu sih yang perlu didorong banget, bukan cuma dalam konteks sejarah kayaknya kan ya, dalam semua pelajaran yang lain juga. Iya, agree. Iya, yang penting emang ada ruang untuk anak-anak dan maksudnya peserta ajar gitu ya, sama-sama berpikir gitu kan, independently, ngebentuk justru ngedevelop juga kemampuan berpikir mereka sendiri gitu, independent thinking. Betul. Bukan ngikut aja gitu kan, dan mungkin itu yang akhirnya banyak kebentuk jadinya di anak-anak Indonesia.
dengan model pendidikan yang lebih ke arah suruh ngikut aja gitu kan, dibanding sama-sama ikut berpikir bersama dengan pengajarnya. Oke, next question. Saat ini aku 24 tahun, is it too late for me to unlearn dan relearn soal sejarah peradaban manusia? Of course, the way I see it sih, nggak ada kata terlambat gitu ya dalam belajar, karena fakta ini sih udah fakta lah ya, maksudnya fakta adanya plasticity di otak manusia tuh menurut gue udah bisa jadi acuan lah. Intinya ya udah, dengan adanya fakta bahwa otak kita selalu bisa berkembang, ya berarti kita bisa pick up apapun itu anytime kan, berarti selama otak kita masih aktif bekerja gitu. Gue sih ngeliatnya nggak telat ya, mau umur berapapun. Walaupun tadi gue emang suggest buat anak-anak SD atau SMP, but that doesn't mean kalau misalnya teman-teman di sini udah berusia di atas 20 atau mungkin di atas 30 atau bahkan di atas 40 dan seterusnya, tetap aja sih I think it's not too late untuk membaca lagi sejarah peradaban manusia, dan mungkin malah kayak dapet apa ya, fresh lens gitu mungkin untuk melihat sekitar ya, untuk melihat dunia gitu sih. Jadi I suggest untuk tetap ambil aja ilmu fundamental ini gitu anytime mulai terekspos. Aku ada tambahan? Iya sih, iya saya tadi aku juga bahkan nggak suka ilmu sejarah sampai setelah mungkin akhir kuliah kali ya. Jadi juga sama, maksudnya nggak ada terlambat. Dan juga mungkin yang aku mau iniin adalah bahwa yang perlu diubahnya tuh si growth mindset-nya. Ini masuk ke area sabda nih. Maksudnya bahwa kitanya sendiri punya rasa penasaran gitu kan, kita punya rasa mau belajar, itu aja sudah membuka apa ya, mungkin simpelnya secara kognitif kita mau welcome si pengetahuan baru ini untuk masuk gitu kan, ketika kita memang penasaran dan mau belajar gitu. Nah kadang-kadang itu yang lebih butuh diubah, kadang-kadang tuh itu gitu, mindset bahwa penasaran atau mau belajar hal baru gitu, karena banyak orang yang nggak bisa belajar itu bukan karena nggak bisa secara materi menerima materinya, tapi memang secara mindset dia sudah merasa saya tahu truth gitu, saya sudah tahu apa yang benar, jadi saya tidak perlu belajar hal baru gitu. Karena bahwa anonymous attendee ini sudah berpikir bahwa oh aku kayaknya mau unlearn gitu, itu udah step pertama bahwa maksudnya kamu secara kognitif membuka pikiran untuk belajar hal baru gitu. Karena kalau sudah seperti itu di umur berapapun akan tetap bisa menyerap dan bisa belajar gitu kan. Menurutku mungkin itu tambahan. Ya. Next question ini, this is an important question karena menyangkut konten dari bukunya Harari ya. Jadi we'll see. Ya, bagaimana kita bisa tahu mana yang fakta sejarah dan mana yang opini dari suatu fakta sejarah dalam novelnya Harari gitu. Gimana kan? Ini favorit. Yeah. Sebagai seorang materialis Marxis. Iya, kalau satu, pertama kita harus bisa bedain ya mana yang domain fakta dan mana yang bukan. Masalah itu. Jadi kadang-kadang emang ada domain yang dia emang bukan domain fakta gitu. Jadi memang nggak ada faktanya tentang itu gitu kan. Misalnya nih, revolusi agrikultur itu buruk. Nah ini bukan domain fakta. Jadi ini memang nggak bisa ada faktanya gitu. Apakah dia buruk atau baik gitu kan. Ini domain moral. Jadi teman-teman semua bisa menilai sendiri sebenarnya. Justru itu, dan the way I see it adalah sebenarnya Harari juga nggak bilang bahwa lo harus pandangan sama gue dalam konteks moralnya gitu kan. Jadi itu yang penting juga sih, ngebedain domain ya. Yang masuk dalam domain fakta adalah yang bisa diuji secara empiris gitu kan. Jadi bisa dicek di realitas gitu. Nah sementara yang misalnya bicara nilai-nilai gitu, apakah sesuatu baik atau enggak, apakah sesuatu buruk atau enggak, atau bahkan seperti yang diomongin sini, apakah sesuatu tuh termasuk fiksi atau bukan. Nah ini juga mungkin to some extent bisa masuk ke ranah non fakta karena tergantung indikator fiksinya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya indikator fiksinya jelas, misalnya kayak apakah sesuatu tuh abstrak atau enggak, misalnya gitu kan, apakah sesuatu ada bentuk fisiknya atau enggak, ya berarti gampang dong kita menilai dia secara fakta benar atau enggak ya kan. Kayak misalnya nilai uang gitu, ya udah kita bisa nilai sendiri sebenarnya dengan indikator itu gitu kan. Apakah uang itu suatu realitas yang memang ada di luar dari manusia atau dia harus ada dalam manusia baru jadi ada gitu kan. Nah, I think that indikator sebenarnya cukup jelas untuk membedakan mana yang kemudian masuk fakta dan opini gitu kan. Terus kemudian dengan indikator fiksi yang seperti itu kita juga bisa langsung menilai
apakah yang disampaikan Harari itu fakta gitu. Jadi kita bisa menguji sendiri sebenarnya apakah ini tuh fakta atau fiksi gitu kan. Nah, maksudnya ranah fakta atau dia bagian dari fiksi yang dibuat manusia. Nah, kalau the way I see it sih, sejauh ini dari apa yang disebutin sama Harari di sana, misalnya ideologi, kepercayaan, uang, dan lain sebagainya, memang memenuhi definisi fiksi dengan indikator-indikator yang dia pakai gitu. But then, bahasa bukan ranah fakta gitu. Jadi kalau misalnya kita punya definisi fiksi yang lain, there's no telling mana yang benar definisinya gitu, karena dia bukan ranah fakta gitu. Kita semua bisa arbitrarily bikin definisi kita sendiri sebenarnya, to be fair ya, terhadap suatu kata atau suatu bahasa gitu. Nah, tapi kalau dengan definisi yang dipakai Harari sendiri, indikator-indikator yang dia turunin sendiri di dalam bukunya, I think cukup solid faktanya gitu. Jadi kita bisa cek juga sebenarnya ya, apakah yang dia sebut fiksi itu fiksi atau bukan. Jadi bagian itu, I think itu bagian fakta. Nah, cuman indikator-indikatornya sebagai bagian dari bahasa itu bukan domain fakta gitu. Nah, sisanya yang lain, membedakan mana yang fakta sejarah dan mana yang opini itu gampang. Yang bagian fakta adalah lagi-lagi yang masuk domain fakta gitu kan. Ya misalnya terjadi revolusi agrikultur, benar nggak sih pernah terjadi revolusi agrikultur gitu kan. Nah, itu jelas domain fakta. Tapi mengatakan bahwa revolusi agrikultur adalah original sin manusia, nah itu adalah pendapat gue dan Afu. Harari. Tapi kalau orang lain nganggap, oh enggak, that was our original blessing, ya boleh aja gitu ya. Itu ranah opini gitu. Gitu sih. I think that's my thought on this question. Aku punya tambahan? Enggak, udah setuju sepenuhnya. Jadi aku ini menemukan mekanisme karena pertanyaannya banyak. Sambil Kania tadi jawab, aku sambil lihat pertanyaan. Jadi aku akan jawab pertanyaan selanjutnya. So feel free, terus abis ini Kania pilih juga. Terus jadi boleh. Iya. Silakan. Nah, ini dari Kak Avansyah, pertanyaan tentang fiksi atau mitos terbesar apa yang telah umat manusia ciptakan sehingga menciptakan tatanan dunia yang seperti ini kan. Ini tadi agak sedikit disentuh bahwa misalnya kalau versi Harari pada akhirnya uang to some extent gitu kan. Tapi kalau aku mau bilang bahwa kalau aku mungkin dan menurut aku 3 hal ini sebenarnya relatif modern, baru terjadi dalam 1 abad terakhir, tapi benar-benar mengubah secara ekstrim gitu ya. Yang pertama adalah konsep Westphalian State gitu ya, bahwa negara, maksudnya ya ide berbangsa atau kita berhimpun sebagai satu kesatuan karena kesamaan misalnya kepercayaan atau bentuk fisik atau apa, itu kan udah dari kesukuan dari zaman dulu gitu ya. Tapi bahwa kita menjadi negara, kemudian negara punya teritori, kemudian negara punya border, kemudian negara punya semua perangkat negaranya gitu, itu sangat baru gitu ya konsep Westphalian State ini. Aku backgroundnya HI juga S1-nya gitu, tapi sangat-sangat menentukan. Ya ini ya, maksudnya kita ngomongin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu, akhirnya begitu mengubah tatanan politik geopolitik mungkin ya secara global. Yang kedua adalah tadi balik ke ide GDP gitu ya. Jadi maksudnya konsep ekonomi output, the way we're measuring country performance today, yang adalah PDB gitu ya, Produk Domestik Bruto, itu baru ada kalau nggak salah sejak habis Great Depression, berarti 1930-40-an gitu, sebagai cara untuk mengukur kita nih stabil nggak sih, bakal krisis nggak sih gitu. Jadi ini adalah ya ilmu makroekonomi ini umurnya nggak ada sebiji jagung, tapi sangat mendorong negara-negara jadi khawatir gitu, kayak ternyata misalnya trade balance kita negatif gitu, atau ternyata konsumsi kita turun gitu. Terus itu benar-benar mendikte bagaimana kita mengukur performa ekonomi tadi kan gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya dipikirkan tentang moving forward, terus dampak terhadap lingkungan segala macam, menurutku emang yang kita butuhkan adalah fiksi baru gitu. Yang kalau kita bisa lihat dampak ide GDP atau Westphalian State aja dalam cuma berapa tahun bisa mengubah mindset fundamentally tentang gimana manusia beroperasi atau berinteraksi. Berarti kan kalau kita bisa come up dengan fiksi baru ini gitu yang lebih memberikan konteks yang sesuai, kita bisa juga berubah ke arah sana. Yang ketiga, kalau ini baru-baru ini ada yang suggest aku di Twitter gitu ya, adalah konsep keluarga modern kan yang harus tinggal sendiri dan punya rumah sendiri di kota gitu. Ini menarik banget maksudnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Karena sebenarnya mungkin kalau ditarik ke belakang mungkin ini tergantung budaya ya, tapi di tempat-tempat di Indonesia tertentu bisa jadi kita tuh nggak perlu rumah sama sekali dan kita survive sebagai komunitas gitu kan. Jadi kayak emang ada, jadi aset tuh berbagi. Misalnya rumah panjang gitu, kalau di Desa Sungai Itik ya di Kapuas Hulu, daerah Kalimantan gitu. Mereka tinggal bersama di rumah panjang,
nggak ada yang punya rumah panjang, maksudnya punya saya gitu, mereka tinggal bersama, hasil panen, apa ya, menyediakan makanan apa segala macam sebagai komunitas bersama-sama. Kalau ada yang sakit bersama-sama, sampai se ekstrim, maksudnya anak saya ini, misalnya anak saya ini bukan anak saya doang, tapi anak komunitas ini, literally it takes a village to raise a kid kan katanya gitu. Nah emang karena dulu maksudnya ya secara tribe kita seperti itu gitu kan. Nah, tapi sekarang karena kita harus punya rumah sendiri, tadi terus jadi KPR, saya termasuk yang terdampak oleh fiksi ini ya gitu. Maksudnya harus tinggal sendiri di daerah urban, harus sama unit keluarga nuklir, harus punya rumah sendiri kayak gitu-gitu tuh juga fiksi kan kalau dipikir-pikir, dan itu kayak lumayan mendikte gimana kita hidup sekarang. Mungkin itu sih kalau refleksi aku sendiri. Yang ini opini, bukan fakta. Iya. Tambahan kali ya satu fiksi lagi menurut gue yang juga gede sih nilai-nilai liberalisme ya, hak-hak individu yang kemudian sampai ada jadi indikator kemajuan dunia gitu. Kalau lo belum demokrasi, lo nggak maju lo gitu. Kayak I think that's fiction yang juga powerful banget ya. Dan bahkan sampai too powerful sampai to the point dimana orang yang ada di dalamnya sampai orang yang anti terhadap labelnya ada di dalamnya gitu. Iya, benar. Dan support itu gitu kayak it's like wow gitu. Lo gak bisa survive di luar itu, kayak lo tetap harus ada di dalam. Kalau komunisme kan kayak we hate the label and then we hate the praktek juga gitu, kayak so ya udah konsisten gitu. Liberalisme kayak there are people who hate liberalism so much, tapi at the same time tolong dong lindungi HAM saya gitu. Lindungi hak saya untuk hidup atau untuk beribadah etc. It's totally, that's the very liberal of you gitu kan. Jadi menurut gue itu cukup powerful sih fiksinya. Oke, ini pertanyaan yang cukup singkat, jadi kita jawab duluan ya. Rekomen buku sejarah lain, mungkin kalau bisa yang udah diterjemahin, biasanya dari KPG juga banyak ya, udah di-publish di sini dalam bahasa Indonesia. Afu, ada rekomendasi nggak? Kalau dalam konteks sejarah Indonesia, sebenarnya aku tuh suka banget Java in Time of Revolution-nya Benedict Anderson gitu. Karena apa ya, mungkin ini juga hal lain ya. Jadi kayak maksudnya sejarah kan bisa, sejarah adalah interpretasi ya gitu. Jadi emang kadang-kadang kayak sejarah itu harus dipelajari lewat interpretasi orang dari bangsanya sendiri gitu, yang ya bisa jadi gitu. Jadi misalnya baca buku-buku sejarah yang ditulis orang Indonesia gitu bisa jadi, tapi tadi memang karena pembersihan intelektual kiri pada zaman Orde Baru kan kita sebenarnya nggak banyak interpretasi sejarah yang kayak back then, mungkin sekarang lumayan catching up. Tapi kenapa aku suka Benedict Anderson? Karena dari sisi interpretasi, karena dia dari luar datangnya gitu, jadi to some extent lumayan punya apa ya, fresh global perspektif juga yang menempatkan apa yang terjadi pada periode revolusi di Jawa itu, maksudnya beberapa tahun terakhir kita akhirnya merdeka, mungkin 42-45 jadinya ya, itu apa sih yang terjadi gitu. Nah itu juga lumayan momen kayak ternyata gue suka sejarah itu gara-gara buku ini gitu, karena dia misalnya mengajukan bahwa, dan ini opini gitu ya, misalnya kenapa akhirnya ada kebangkitan bangsa Indonesia, ada awakening, dan maksudnya sampai di ujungnya kita merdeka, juga karena pas zaman ketika Jepang masuk, itu orang intelektual Indonesia yang disekolahin kedokteran, disekolahin ke Belanda, pada pintar-pintar gitu, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, in a way nganggur, maksudnya jadi tidak disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kan kalau Belanda juga dengan politik balas budi apa segala macam ada penginiannya gitu. Nah mereka diem, dan itu malah bikin mereka jadi orang-orang mudanya nih berpikir gitu, karena nganggur tadi ya, nganggur kita memahat, nganggur kita bikin art gitu, nganggur kita berpikir kenapa bangsa kita seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang Indonesia hari ini kurang kritis kan karena kita kurang nganggur gitu, kita sibuk ngumpulin uang semua, jadi kita nggak punya cukup waktu untuk memikirkan masalah-masalah kebangsaan. Tapi anyway itu recommended sih kalau buat aku. Terus of course ya mungkin ini kan yang mau ngomongin ya, tapi Germs and Steel juga kalau dalam konteks global gitu, karena menurutku akhirnya mematahkan ide rasisme atau maksudnya kesenjangan ini asal usulnya dari mana, atau apa yang menjelaskan kenapa bangsa-bangsa berbeda dan sebagainya. Tapi mungkin kan yang mau ngomongin tentang itu. Iya.
Bener sih, gue bakal suggest buku-buku Jared Diamond, dan itu udah diterjemahin, terutama triloginya ya, Collapse, The World Until Yesterday, kalau nggak salah agak lupa judul-judulnya, tapi trilogi kayak, gue ada 3 buku sejarahnya sih Jared Diamond yang penting banget ya. Ya, seingat gue sih Collapse, The World Until Yesterday, sama Guns, Germs, and Steel, dan itu semuanya udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Oh, udah ada ya? KPG juga? Dari KPG, karena waktu itu gue sempat beli juga. Terus ada satu lagi, apa tuh, The Rise of Third Chimpanzees kalau nggak salah, tapi yang itu gue nggak tahu udah diterjemahin atau belum. Intinya karya-karyanya Jared Diamond sih, itu bener-bener, jadi itu kayak versi elaborate dari bukunya Sapiens gitu, lebih lengkap milestone-nya, dan lebih menjawab isu-isu yang lebih politis. Emang kalau Harari mungkin kita ngeliatnya lebih arah moralis ya, maksudnya isu yang lebih di elaborate sama dia tuh lebih ke isu baik buruk gitu, maksudnya nilai-nilai gitu kan, dan gimana kita ya tadi less suffering, gimana kita nge-treat manusia lain. Kalau Jared Diamond kan lebih meng-capture yang hal-hal yang lebih politis gitu, maksudnya bicara tentang gimana peradaban di tempat ini sama tempat ini bisa senjang gitu, kayak gitu. Jadi kayak menurut gue itu adalah salah satu yang harus banget dibaca juga selain si Sapiens sih, terkait dengan sejarah ya, materi sejarah. Oke, Avo ada pertanyaan yang mau lo jawab, atau ini sempat ada yang nanya tentang ya public policy ya, maksudnya jadi sejalan sama kerjaannya Avo. Bagaimana nih kalau dalam konteks desain policy ya kan, kebijakan. Nah, kita mau bikin kebijakan berbasis bukti gitu, scientific. Nah, terus gimana menghadapi kelompok yang jelas menolak sains gitu atau menentang sains. Nah, mungkin Afu punya pengalaman nih dalam think policy, mungkin kenalan sama ini ya, pekerja-pekerja di bidang policy making juga yang lain, dan mungkin ada sharing tentang ini gitu. Space Agency ini apa ya? Kan kira-kira maksudnya apa? Maksudnya dia di LAPAN gitu ya? Atau ya, tapi anyway regardless ya, pokoknya profesional kebijakan publik lah ya. Space Agency, iya kayaknya 8 kali ya. 8 ya. I think so. Atau iya kayaknya iya sih. I think 8 sih mungkin. Ya, itu nanti kalau mau di-clarify silakan ya, di chat aja. Oke, silakan Bu. Jadi kan pertanyaannya tentang gimana kita berhadapan dengan kelompok yang menentang sains. Aku asumsikan ini kelompok maksudnya di publik juga, atau mungkin di dalam masyarakat juga ya. Jadi di dalam maksudnya pembuat kebijakan. Jadi kalau di think policy itu kita suka memframe target audience kita ada 3 layer gitu kan. Yang pertama adalah masyarakat pada umumnya, karena masyarakat pada umumnya juga perlu memahami kebijakan publik dan harus kritis terhadap kebijakan publik. Layer keduanya, mungkin kalau piramida gitu ya, jadi kan masyarakat kan paling banyak orangnya gitu. Nah, layer keduanya adalah orang-orang muda yang sudah ada di dalam sistem. Jadi termasuk Mas Adi Mantara ini misalnya, dan juga profesional muda lain yang sudah kerja di KL misalnya, atau kerja di private sector atau NGO juga, tapi fokus ke kebijakan publik. Baru layer yang paling atas adalah strategic decision makers-nya ya, artinya mungkin yang punya political power, yang actually make decision gitu. Nah, dalam 3 layer ini menurutku tadi kalau ngomongin tentang gimana cara kita mempromosikan scientific thinking dalam public policy juga, akhirnya kita punya strateginya ya fokus ke yang 2 ini. Mungkin kalau yang piramida tengah ini adalah kita akhirnya memang membuka kelas-kelas dan ya mainly sebenarnya kelas-kelas dan workshop pelatihan-pelatihan kerjasama dengan kementerian juga untuk melatih berpikir secara kritis dan sistematisnya gitu. Jadi contoh-contoh kelas kami sebenarnya fokus ke gimana sih caranya dalam melihat sebuah masalah, kita bisa petain masalahnya nih sampai ke akar masalahnya. Terus kita jelasin tentang misalnya kesalahan mungkin logika ya, logical fallacy yang ada ketika misalnya kita dalam kebijakan publik suka mengaitkan korelasi sebagai kausasi gitu. Jadi kadang-kadang kita anggap masalah kebijakan publik itu gara-gara ini, padahal itu cuma berkorelasi, tapi sebenarnya akar masalahnya bukan itu gitu kan. Jadi kita bikin pelatihan-pelatihan seperti itu sampai ke ujungnya ke bagaimana mendesain solusinya gitu. Itu termasuk di dalam paket bootcamp kita sebutnya kayak akademi kelas singkatnya ini gitu. Jadi dalam mendesain solusi,
Kalau dalam kebijakan publik kan sebenarnya juga beda instrumen tuh beda manfaat. Nah ini juga nih yang kadang-kadang basic things yang mungkin policy makers di level orang-orang teknis juga bisa semakin kritis dalam melihat gitu. Maksudnya ketika masalahnya ada di insentif berarti kan pakai instrumen ekonomi. Tapi kalau masalahnya ada di memang harus dihalangi ya langsung regulasi aja misalnya gitu kan. Nah gimana cara membedakannya dan mendesainnya. Dan yang paling penting gimana juga menggunakan ilmu psikologi perilaku. Jadi neuroscience, behavioral science ini yang Kahneman-ish ini dalam pembuatan kebijakan publik. Karena kadang-kadang kebijakan publik itu dianggap sebagai ilmu dingin gitu ya. Jadi kayak oh ya pajak aja gitu atau oh ini aja gitu. Padahal tidak memahami bahwa secara kognitif kadang-kadang ada hal yang efektif atau nggak efektif berdasarkan si ilmu psikologinya gitu. Termasuk misalnya kampanye pakai masker atau apa nih dalam konteks pandemi itu sebenarnya penting banget behavioral science masuk ke dalam intervensi pemerintah. Nah, kita melakukan training-training ini so far alumninya mungkin hampir 400 gitu. Nah, Mas Adimantra kalau mengundang kita ke 8 boleh juga. Kita sistemnya biasanya memang kerjasama, jadi partnership langsung gitu. Ketika kementeriannya minta kami datang memberikan pelatihan ini, kita udah punya kurikulumnya, terus kita provide itu sebagai service biasanya 2 minggu misalnya gitu. Nah, tapi gimana dengan yang masyarakat luasnya nih gitu, apa yang bisa dilakukan? Nah, sebenarnya kalau yang masyarakat luasnya perjuangannya lebih luas kali ya, sama termasuk dengan yang Kania lakukan juga mungkin gitu dalam mendorong kemampuan berpikir kritis ini at large gitu, karena sebenarnya public policy cuma satu subjek ya, maksudnya akhirnya si kemampuan berpikir, jangan kan berpikir kritis, kadang-kadang mungkin di Indonesia tuh kemampuan berpikir juga dalam arti bisa melihat secara utuh masalah dan apa kita gimana mikirinnya, itu memang perlu dilatih dalam berbagai konteks. Jadi aku kira baik itu ya misalnya mungkin Kania lewat apa yang ditaruh di sosial media juga, aku juga juga produce kayak video-video yang ke arah sana gitu. Intinya kita mengajak orang untuk terlatih untuk itu sih lebih berpikiran terbuka dan bisa kritis dalam melihat masalah. Nah, tapi memang perjuangannya panjang. Jadi secara fundamental kalau mau benar-benar sistematis tuh ya masuknya dari sistem pendidikan ya nggak kan? Emang udah dari awal sistem pendidikannya harus fokus ke mendorong kemampuan berpikir kritis, karena kita yang ada sekarang ini ya maksudnya produk dari kalau mau sistematis se Indonesia gitu ya, akhirnya harus mulainya dari situ gitu. Ya, sainsnya pun jadinya dogmatik gitu kalau di pendidikan yang ada sekarang ya. Iya, seringkali kalau gue lagi ya misalnya kan ada yang nanya masalah kayak gini nyelesainnya gimana gitu. Kalau gue sih biasanya ya ajarin orang mikir saintifik gitu kan. Nah tapi biasanya jawaban baliknya adalah loh orang-orang Indonesia tuh udah belajar sains gitu. Dari SD udah belajar sains. Gue bilang itu namanya belum belajar sains. Itu kemungkinan besarnya belajar agama sains gitu. Nah mungkin lebih tepat gitu. Iya orang cuma suruh percaya doang anjir apa yang diomongin sama guru-guru sains gitu kan. That's not science gitu. Nah, jadi ada masalah di sana. Beda banget dengan science education di tempat yang udah bagus gitu kan, masih di negara yang jadi sainsnya itu bukan dogmatik gitu. Nah, itu yang menurut gua sebenarnya kayak yang lo bilang juga sih, maksudnya ya sains itu basisnya adalah critical thinking, skepticism gitu kan. Bukan justru kalau misalnya diajarinnya cuman narik kesimpulan, ngafalin rumus. Ya kayak misalnya dikasih rumus F sama dengan MA aja, kalau gue tanya F-nya F siapa, nggak tahu gitu. F-nya F siapa gitu. Nggak tahu itu F-nya siapa, punya benda yang mana. Ya berarti kan nggak benar-benar ngerti dong realitasnya gimana. So, that's not science education gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa kita udah mengajarkan science, I think that's a myth. It's a total myth. Gitu. Dan to be honest gue merasa juga harus lengkap ya, kayak misalnya teman-teman yang kuliah di jurusan sains pun selain sainsnya dogmatis terus nggak ada elemen filsafatnya juga gitu. Akhirnya nggak punya background konteks filsafat pengetahuan ya kan, gimana kita bisa end up terhadap dengan di suatu kesimpulan gitu atau sampai kepada suatu approach gitu kan, misalnya tadi approach empiris gitu. Jadi nggak ada konteks ini, lepas gitu kan, terus tiba-tiba langsung dapat metode sains. Jadi dikira metode sains ini kayak semacam sesuatu yang turun dari langit gitu. Jadi gue ikutin aja nih metode sains harus kayak gini. Enggak, there's a context di mana dia berkembang yang kita menguji dia justru dengan perdebatan-perdebatan yang ada gitu kan. Justru itu yang tadi diceritain sama aku juga beberapa di antaranya gitu. Kita mengalami perdebatan ratusan tahun untuk tahu apakah materialisme itu akhirnya menjadi suatu tools yang reliable gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba kita dapat metode sains, oke harus ada gini, terus udah diikuti. That's not some sort of SOP yang tiba-tiba datang ya. There's a context dan itu yang hilang dari pengajaran sains di sini. Makanya kalau misalnya ditanya,
literasi sains itu gimana sih cara bangunnya, sebenarnya sesederhana dengan memulai adanya pendidikan sains sebenarnya sih. Dan itu yang mungkin kalaupun udah ada hanya di pendidikan super privilege, international education gitu kan. Makanya teman-teman gue yang sekolahnya di international school gitu kan kayak, lah masa sih kayak gini diajarinnya di tempat lain gitu, kaget-kaget gitu kan. Ya mereka privilege gitu. Dan of course like we all know aksesnya sangat terbatas untuk kayak gitu. So what we need adalah lebih banyak orang yang mungkin berkontribusi dalam pengajaran sains ini, dan sebisa mungkin menambah jadinya meningkatkan accessibility lah gitu terhadap ini gitu. Karena emang untuk sekarang ini sangat terbatas jatuhnya di Indonesia, hanya di sekolah-sekolah tertentu aja gitu kan yang udah bagus gitu. Dan itu sangat mahal of course. Jadi banyak yang nggak bisa mendapatkan itu. Ya itu kali ya jawaban untuk siapa tadi namanya nanya Mas Adi Mantara ya. Iya. By the way udah dikonfirm tuh Fu di chat, beliau memang di 8 kerjanya. Oke. Ini masih terkait sejarah nih Fu. Tadi kan kita sempat bahas tentang sejarah Indonesia juga ya. Nah, terus ada yang nanya nih jadinya nih, gimana ya caranya menyampaikan materi sejarah yang ya sensitif gitu kan, tapi sebisa mungkin sampai ke semua orang kalau bisa ya. Dan ini kan yang belum di reform ya. Tadi kita udah bahas, kita masih dengan kurikulum yang sama yang ada di dalam 30 tahun skip itu. Dan kita belum perbaikin itu. Mungkin Afu punya ide kreatif atau punya saran juga mungkin buat KPG, like what should they do untuk menjawab ini. Silakan Bu. Ya, aku mungkin akan balikin ke tadi kayak gimana kan ya membedakan antara domain fakta dengan domain opini gitu ya dalam belajar sejarah atau domain interpretasi mungkin. Kayaknya dalam membahas sejarah-sejarah yang sensitif atau tabu ini gitu di Indonesia, akhirnya kita tidak engage, jadi kita diemin karena kita terbiasa belajar sejarah lewat dogma kan, yang adalah sebenarnya interpretasi gitu. Nah, tapi dalam menginterpretasi aja kita masih takut, jadi atau masih beda-beda gitu kan. Jadi makanya kita akhirnya tidak disentuh gitu atau didiamkan. Yang menyentuh tentu ada, tapi by at large nggak disentuh gitu kan. Nah, mungkin sebenarnya ya nggak tahu ya, ini maksudnya pendekatan yang aku gunakan. Maksudnya jangan buat sejarah itu tentang benar salah gitu, jangan buat sejarah itu tentang moral assessment atau interpretasi moral, tapi ya kita sajikan faktanya, terus kita biarkan dialektikanya tuh menjadi bagian dari pembelajarannya gitu. Maksudnya ya kalau akhirnya abu-abu, kalau ya akhirnya jawabannya adalah ya tapi kan, dan misalnya dua pihaknya punya kesalahan atau apa, nggak apa-apa, itu bagian dari proses interpretasinya gitu. Menurutku secara fundamental itu yang perlu disadari dulu gitu. Nah, tapi untuk sampai ke level kebijaksanaan dalam menciptakan kurikulum sejarah yang di level itu kan juga memang butuh pemahaman bersama ya, berdamai dengan sejarah yang mungkin dianggap kelam atau apapun ini gitu. Kita harus menerima bahwa itu terjadi, terus kita biarkan proses interpretasinya terjadi terus kalau memang belum dapat kesimpulannya gitu. Nah, kalau mungkin sebagai contoh ya, aku maksudnya aku bikin satu video YouTube juga tentang sejarah gitu ya. Bayangkan Jerman gitu ya. Ini aku kalau punya teman yang orang-orang muda dari Jerman, rasa bersalah terhadap Holocaust itu bayangin se ekstrim apa gitu. Kayak bangsa mereka pernah secara sistematis membunuh hampir 6 juta, aku nggak tahu kenapa aku senyum, tapi kayak it's something really bad, ini kayak defense mechanism, tapi kayak 6 juta orang Yahudi di Eropa misalnya gitu kan. Itu kan kayak rasa bersalah yang ekstrim banget, maksudnya pasti sangat-sangat mendalam, dan sebenarnya mereka sangat sensitif tentang ini gitu. Tapi yang aku lihat ketika sempat tinggal di sana selama beberapa bulan, memang akhirnya mereka menerima ada di level penerimaan kali ya, sama kayak kita guilty, misalnya kita guilty kita misalnya guilty apapun lah, pernah menyalahi orang lain gitu kan, pasti kan kita ada rasa bersalahnya gitu. Nah, tapi ada dua respon terhadap itu gitu. Apakah kita mau merespon dengan tidak membahas sama sekali, pura-pura lupa gitu, tapi akhirnya jadi tidak dapat closure, atau ya sebagaimana di Jerman dilakukan, maksudnya mereka menerima bahwa itu bagian dari sejarah kelam, mereka malu,
mereka properly malu kepada dunia gitu, tapi habis itu ya sekarang mereka maksudnya move on and try to contribute in their different ways on kayak today's challenge misalnya gitu, tapi mereka udah punya itu penerimaan itu. Nah, aku lihat di Indonesia akhirnya kita nggak tahu mau malu, mau nutup, mau bikin monumen apa. Maksudnya kalau di Jerman akhirnya kan bentuk rasa malu itu juga bikin monumen ya kematian para orang Yahudi ini sebagai maksudnya in a way memorial mereka untuk rasa bersalah ini gitu kan. Kita tuh nggak tahu mau bikin monumen apa atau kita merasa bersalah tentang apa how should we be thinking about 65 dan apa yang terjadi setelahnya, karena orang masih debat gitu. Masih ada juga orang yang mau ngasih gelar pahlawan ke Soeharto gitu di Indonesia. Sementara misalnya International Tribunal udah bilang ini yang terjadi ini genosida juga gitu, massacre gitu kan. Jadi kayak bahkan interpretasinya ini masih beda-beda gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa, itu bagian dari proses pembelajarannya. Kalau udah masuk ke how-nya, akhirnya menurutku dua ya. Yang pertama versi kejar paket, jadi paket C yang gitu, artinya buka ruang-ruang belajar alternatif untuk orang dewasa yang memang sudah di luar sistem pendidikan gitu kan. Jadi apakah itu dengan diskusi publik, apakah itu dengan ya tadi akhirnya buku misalnya yang KPG bisa tulis atau terjemahkan atau apa. Jadi ini kan ruang-ruang catching up ya dengan belajar sejarah yang tadinya kita tidak proses dengan seksama. Dengan banyak materi-materi seperti ini, banyak orang-orang yang juga mulai perlahan membuka realita-realita sejarah ini, kita bisa semakin terpapar gitu. Kebetulan misalnya ini jadi plugin buku lain tapi dari penerbit lain, tapi ayah mertuaku juga bekas tahan politik gitu, jadi 16 tahun pindah-pindah dari penjaranya Soeharto, dan dia nulis buku tentang itu gitu ya. Jadi ada memoir-memoir juga, selain beliau tentu ada yang lainnya gitu, namanya Teja Bayu, bukunya judulnya Mutiara di Padang Ilalang gitu misalnya. Tapi ada memoir-memoir tahanan politik lain juga yang menceritakan realita ini kan gitu. Nah, jadi untuk orang dewasa yang udah di luar sistem pendidikan, ini gitu alternatif pendidikan mempelajari apa yang terjadi. Fiksi juga bisa ya, banyak juga fiksi-fiksi yang bahas tentang kejadian ini gitu. Kalau kata Ayu Tami, fiksi itu cara menceritakan fakta tapi lewat cara yang lebih bisa dimakan, lebih bisa diterima gitu kan. Kayak Pulang atau banyaklah fiksi-fiksi lain gitu. Nah, bukunya tapi, Pram juga nggak sih? Bukunya Pram sebenarnya kalau on 65 aku nggak, maksudnya kan kalau tetralogi not specifically, tapi mungkin tetralogi Pura-Buru dalam konteks kayak ya tadi ya awakening kebangsaan kali ya, itu juga juga sangat penting untuk dibaca. Tadi aku dalam konteks 65 yang contohnya. Nah, tapi memang balik lagi tadi untuk yang udah di luar sistem udah terlanjur di luar, tapi yang untuk di dalam sistem ini kan gitu, dan mungkin Kania juga bisa kasih usulan gitu ya. Maksudnya jadi kurikulum seperti apa yang sebenarnya ini kesempatan kita untuk retelling atau membantu angkatan baru ini yang baru masuk ke sistem pendidikan untuk lebih punya gambaran sejarah yang utuh kan sebenarnya gitu. Tapi kurikulum seperti apa atau apa ya itu memang butuh kesepakatan bersama tentang kita nih kurikulumnya mau ngapain dalam konteks belajar sejarah gitu kan. Ya, karena ini pas banget juga ya konteksnya, barusan kita bisa ngomongin pengajaran sejarah, terus ada unsur tadi berpikir kritisnya ya kan, hindari yang memastikan ini harus gini atau tadi moral judgment-nya gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang penting nih untuk dijawab jadinya, karena dia men-challenge justru apakah nalar kritis ini sebaiknya justru nggak usah diajarin dulu gitu. Jadi untuk di awal ketika ngajarin anak-anak tuh harusnya sejarah ya udahlah diketahui aja dalam satu perspektif sejarah yang udah diakui gitu, sehingga memang menggiring perspektif sebagai dogma sejarah yang benar gitu secara universal. Karena memang berpikir kritis jadi begitu berbahaya kalau diajarkan personal sejak usia anak-anak, mungkin sebagai cara untuk menjadi mudah dibentuk hasilnya. Jadi justru hindari aja nih berpikir kritis. Nih sebenarnya kalimatnya rada unsure ya di beberapa bagian, maksudnya ini bukan, tapi I think the general topic here adalah do you think anak-anak tuh harusnya diajarin sejarah dengan cara yang dogmatis aja di awal, kemudian baru at some point mereka diperbolehkan kritis, mungkin gitu kayaknya maksudnya, karena kebutuhan di usia anak-anak tuh mereka supaya dibentuk nih hasilnya ke suatu arah gitu, sehingga mungkin perlu jadinya dikasih koridor, ya udah mikirnya gini aja dulu gitu, mungkin things like that.
Nah, Afu mungkin bisa Kania dulu deh. sharing your thoughts. Kalau pertanyaan ini Kania dulu. Kenapa jadi gue dulu nih? Ini domain Kania, ini domain Kania. Domain Kania. Sebenarnya sih ini yang perlu diperjelas juga sih, yang dianggap berbahaya di sini apa ya? Karena di sini ada omongan bahwa mengajarkan anak-anak berpikir kritis itu bahaya. Nah, jujur gue aku termasuk yang nggak tahu nih bahayanya di mana gitu, di bagian mananya. Kalau I think the way I see it adalah nggak ada masalah sih kita memberikan suatu cerita berdasarkan apa yang memang secara umum udah disepakati, at least ya. Kalau misalnya banyak nih hal-hal elemen-elemen sejarah yang ya udah evidence-nya nggak ada gitu kan, jadi he said she said gitu. Kalau dalam kasus harassment atau sexual violence kan biasanya jadinya he said she said gitu, karena ya udah nih kata dia gini, ya mungkin kita nggak bisa nemu nih akhirnya exactly apa yang terjadi gitu kan. But then ya udah, I think to be fair, kalau aku pribadi bakal terbuka aja sih sama anak-anak gitu. Maksudnya kalau misalnya aku ngajar anak-anak itu ya, the way I see it adalah kita taunya gini, secara umum orang-orang taunya gini gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak punya bukti persisnya bahwa ini yang terjadi gitu misalnya. But then kalau suatu saat nanti kalian udah gede dan jadi peneliti or something, kalian bisa cari tahu lebih jauh tentang ini gitu misalnya. Nah, and then memang sih untuk topik yang seperti ini, I think kita perlu kurangi proporsinya. Jadi mungkin diperbanyak yang udah lebih certain ya kan, yang udah jelasnya ada evidence-nya, sehingga anak-anak emang sih pada usia tertentu butuh stability kan dulu gitu. Jadi mungkin kita belum masuk dulu ke banyak topik sejarah yang ambigu gitu kan, yang bikin pusing ya, itu kan mungkin kompleks ya. Ya of course, perkembangan kognitif anak butuh waktu gitu kan. Jadi nggak dari SD juga langsung dikasih kompleksitas sejarah PKI 65 gitu kan. Mungkin kita bisa, makanya itu justru that's my point dalam hal merekomendasikan Sapiens, karena menurutku tuh Sapiens tuh udah cukup minim elemen kompleksnya gitu. Karena dia cuma ngambil big history gitu kan, big picture, yang sangat mudah dilihat evidence-nya gitu. Dan anak-anak bisa amati sendiri di sekitar mereka gitu kan, misalnya penggunaan uang. And mereka mungkin bisa tanya bahkan sama orang tuanya, kayak, "Emang kenapa sih nyari uang?" gitu kan, "Kenapa sih butuh uang?" Dari situ akan gampang dilihat bahwa uang ini awalnya sebenarnya manusia bikin, awalnya emas gitu kan, terus emas ternyata berat lama-lama kalau orang bawa-bawa emas gitu kan, diganti jadi kertas gitu. Things like that yang sangat gampang diamati dan sangat bisa dilihat evidence-nya. Nah, itu mungkin bisa mulai dari topik-topik yang seperti itu ya kan. Begitu juga dengan revolusi agriculture gitu, kayak bisa ngobrolin sama anak-anak, makanan kalian datang dari mana sih gitu, tahu nggak makanan kalian datang dari mana, and then bisa ngerti konteks pertanian, and then ke titik awal manusia kenal pertanian gimana. I think those stories ya, part of our history yang cukup gampang menurut aku untuk diomongin sama anak-anak gitu. Dan I totally agree bahwa ada kebutuhan stabilitas pada usia tertentu ya, jadi anak-anak butuh berkembang dulu. Nah, makanya sejarah yang diajarin emang harus dihindari dulu yang terlalu kompleks gitu kan, tiba-tiba ngomongin Nazi gitu. Oh iya, ini orang Jerman ngebantain orang Yahudi, kayak ya, kompleks gitu kan. Anak-anak SD belajar kayak gini ya meledak kepalanya gitu. Jadi the way I see it adalah justru Sapiens is a good start gitu buat anak-anak kecil. Nah, kebetulan sekarang ada yang grafis jadi lebih bagus lagi gitu, karena topiknya tuh udah pas menurutku gitu. That's where we should start. Nah, baru nanti di SMP dan SMA datang yang lebih kompleks, dan di situ supposedly anak-anak udah siap untuk critical thinking ya kan. Justru mereka udah bisa engage in debate and everything gitu. I think that's how I see it. Silakan Afu, ada tambahan atau perbedaan pandangan? Yes, udah setuju sih, sangat setuju. Mungkin versi my summary of it adalah sebenarnya kan kita bisa bedain ya, memberikan fakta dulu, maksudnya ya tadi ya membuka versi simpel yang perdebatannya lebih minim, tapi dengan cara yang mengundang rasa penasaran, dengan memberikan sebuah fakta yang arahnya dogmatis gitu. Maksudnya emang kita cuma, misalnya kalau kita sudah cuma membuka fakta ini saja tapi tidak buka fakta ini karena kita pengen dia berpikir tidak sesuai dengan realita, maksudnya udah bohong gitu, semangatnya itu udah ngebohongin gitu. Nah, itu udah
udah borderline kan, maksudnya itu udah pasti, maksudnya ya jangan gitu, karena yang akan terjadi kalau menurut aku adalah ketika anaknya sudah punya kemampuan kognitif lebih baik tadi, udah bisa menemukan truth sendiri, dia malah merasa di-betray gitu kan, kayak malah jadinya oh selama ini saya dibohongi oleh sistem pendidikan saya gitu. Versus ya tadi maksudnya kita fokus ke fakta-faktanya dengan tidak perlu terlalu membingungkan, atau yang kayak Kania tadi bilang ini apa yang orang lain pahami, tapi misalnya ini yang kita sampai sekarang belum tahu, tapi nggak apa-apa kita tahu ini dulu aja gitu. Itu kan nggak harus ya tadi ya nggak harus semua yang paling kompleks dibahas, tapi setidaknya membiasakan anak untuk kritis dalam arti dia tuh tahu asal usul apa ya ilmu ini apa gitu, maksudnya dia bisa punya dia tidak menerima saja terus menghafal gitu. Jadi kayak mesinnya tuh pasif gitu. Bedanya itu sih menurutku. Maksudnya informasinya bisa sama yang dikasih, tapi bagaimana kita mengajak anak kecil yang berproses, ada yang maksudnya pasif menerima menghafal terus ngomongin balik exactly apa yang dibilang, jadi kayak burung beo gitu, atau anak itu bisa, oh saya kasih fakta, terus anaknya tuh mikir sendiri, terus penasaran, terus nanya, kayak tadi ya, kan dia bilang nanya uang itu apa gitu. Jadi ada proses pembelajaran gitu. Nah buat aku sih kritis tuh itu gitu, bukan berarti kita harus langsung ngasih minta dia menginterpret dengan semua kompleksitasnya. Ini pertanyaan terkait dengan kecukupan sih, karena tadi kita sempat bahas banyak kan tentang enough is enough tuh gimana ya kan, bikin standar enough untuk konsumsi kita gimana. Jadi this is a follow up question yang menurut gue perlu dibahas ya kan, karena dia nanya di sini apakah melakukan rekonstruksi definisi rasa cukup itu bisa dilakukan dengan belajar sejarah yang proper tadi. Justru orang-orang, apakah pemahaman itu justru harus ada untuk orang-orang bisa melakukan koreksi terhadap perilaku konsumsinya gitu. Kayak menurut lu, Fu, mungkin melihatnya gini kali ya, fundamental nggak sih pemahaman sejarah yang big history tadi ini dalam konteks bagaimana membentuk perilaku konsumsi orang yang korektif gitu kan, yang kita mau reconstruct gitu kan, untuk memperbaiki destructive behavior yang kita punya sekarang. Nah, how you see dua hal ini, antara pengetahuan sejarah yang proper dengan perilaku konsumsi yang mungkin efisien dan mungkin minimalis, etc., yang lebih bisa sustainable gitu. Lumayan fundamental sih. Tapi mungkin aku akan bilang ada dua yang perlu saling komplement gitu ya. Yang pertama pemahaman sejarah, tapi yang kedua pemahaman tentang kita ke arah mana gitu ya. Yang mungkin kalau ngomongin Harari akhirnya juga ke arah homo deusnya dia gitu ya. Karena akhirnya ketika kita ngomongin konsekuensi dari pola-pola konsumsi, ini juga tentang apakah kita peduli dengan trajektori ke depannya itu gitu. Ya kan. Jadi maksudnya soalnya hanya memahami sejarah dalam konteks kayak, oh ya dulu kita waktu hunter-gatherer cukup kok dengan cuma ngambilin berries aja atau daging cuma sisa yang nggak habis sama singa gitu, itu nggak cukup, karena orang akan tetap ngerasa, ya tapi kan kita beda, maksudnya hari ini kan beda gitu, nggak bisa kita cuma kembali ke standar cukup dulu gitu kan. Nah, jadi menurut aku tetap perlu yang bagian konsekuensi depannya nih, memahami itu gitu, yang akhirnya ya memang sains hari ini yang bisa menjelaskan kan, bahwa kalau kita terus mengemisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan krisis iklim terjadi, kita kemungkinan akan punah misalnya gitu kan. Jadi elemen urgensinya akan didapat dari forward looking, tapi pemahaman konteks tentang kita tuh nggak tiba-tiba aja ada di sini dan kita bebas mengeksploitasi itu juga penting gitu. Maksudnya fundamentally tentang dari mana kita berasal. Terus dalam konteks kenapa sejarah penting juga dalam mendefinisikan kecukupan, aku mau bahas buku lain lagi, Atomic Habits ya judulnya. Jadi dia bilang ini mungkin tipenya lebih self-help gitu kalau secara kategorisasi umum. Tapi dia bilang sebenarnya orang tuh berubah, kan biasanya dibilang goal ya yang bikin orang berubah ya kan. Jadi kayak misalnya goal untuk ngilangin 20 kilo, untuk turun 20 kilo gitu misalnya. Terus gitu. Nah, kalau lupa Atomic Habits yang nulis siapa, James Clear ini bilang bahwa sebenarnya dimulainya dari identitas, bukan dari goal, tapi identitasnya dulu yang diubah gitu. Ini menarik banget gitu, karena kalau kita ngomongin kebiasaan, mengubah kebiasaan, artinya ritual kan. Ritual itu kan berulang terus gitu. Nah, sebenarnya identitasnya dulu berubah, baru kita ritualnya mengikuti gitu. Karena misalnya
kalau kita ngomongin identitas orang beragama gitu. Bukan gampang. Maksudnya artinya ketika kita memeluk agama, semua ritual di dalamnya itu menjadi bagian dari identitas, makanya kita lakukan gitu kan. Jadi kalau orang beragama, mungkin kalau Islam, akhirnya sholat, berpuasa, dan seterusnya. Tapi datangnya dari identitas nih gitu. Tanpa identitasnya, sholat puasanya apa, ini tidak sekuat itu untuk saya melakukan itu gitu, kalau bukan karena identitas saya. Makanya dalam konteks diet, misalnya, James Clear ini bilang kita ubah identitasnya dulu, bukan kayak kita punya tujuan turun kilo, tapi bahwa kita nih orang sehat. Jadi mungkin tadinya Afu tidak peduli kesehatan, sekarang identitas saya adalah orang sehat gitu ya, I'm a healthy person gitu. Yang kita juga tahu tipikal stereotype orang sehat itu apa gitu kan. Nah, kita punya identitas sehingga each time we are faced with a decision, makan ini atau makan ini, jalan atau naik mobil, olahraga atau nggak olahraga gitu, yang mendikte pilihan mana yang kita pilih itu identitas core ini gitu, ya kan? Dan jadinya lebih mudah. Jadi kita bukan come up dengan aturan dulu gitu ya, maksudnya ciptakan aturan orang sehat atau aturan orang environmentalist, tapi lebih kayak prinsip dasarnya, lu embrace dulu identitasnya gitu. Nah, dalam konteks identitas ini, pada akhirnya kan memang aku sangat menyadari nih ada antipati mungkin ya to some extent terhadap identitas orang lingkungan atau identitas orang environmentalist atau green gitu, karena dianggapnya simplistis, nggak realistis, sama bahwa ya kita emang harus modernisme misalnya atau SJW apapun itu kan. Jadi identitasnya sendiri tuh udah ditolak gitu. Jadi wajar kalau kita nggak punya lebih banyak orang misalnya join movement ini karena si identitasnya tuh belum dimiliki gitu kan. Nah, makanya menurutku kalau buat aku, maksudnya si identitas yang mau dibentuk ini penting untuk berkaca ke sejarah gitu ya. Maksudnya jadi part of identitasnya itu adalah memahami rasa cukup itu apa gitu. Menurutku fundamental. Jadi nggak usah sibuk kayak labelnya environmentalist atau apa, tapi intinya apa ya? Efisien kali ya identitasnya. Jadi kalau buat aku identitasnya efisien. I'm an efficient person. Jadi semua decision seputar aku nih, mau milih naik mobil atau naik Grab, kadang-kadang beda-beda gitu, naik MRT atau naik apa, ya itu tergantung efisiensi. Lagi pandemi, kurva efisiensinya berubah, karena kalau aku naik umum, karena lagi pandemi, ada resiko terpapar misalnya. Tapi kalau nggak lagi pandemi, aku naik MRT efisien, kayak it makes sense in my head gitu kan, karena nggak bakar fossil fuel yang nggak dibutuhkan, kayak gitu-gitu kan. Tapi intinya identitasnya itu apa, untuk meregulate choices-nya, termasuk tadi rasa cukup itu apa interpretasinya. Dan ngomong-ngomong tentang identitas, sebenarnya ada satu, jadi aku tadi sempat sebut ya, teman-teman suku Iban, Dayak Iban di Kapuas Hulu, sempat muncul juga di film dokumenter Semesta tentang gimana secara spiritual mereka tuh menghidupi kata cukup gitu. Maksudnya their identity revolves around kata cukup gitu. Karena ini satu anekdot aja yang aku suka banget ceritain gitu. Jadi aku waktu itu datang di hari panen, jadi mereka ada bulan panen mereka gitu, dan kita disuguhin minuman makanan gitu di rumah panjang tadi. Jadi ini rumahnya panjang, benar-benar semua keluarga tinggal di satu atap yang sama dengan kayak bilik-bilik kamar di rumah yang panjang gitu kan. Nah, ketika kita disuguhin arak atau ya kayak minuman gitu, semua orang yang lagi duduk sebelah aku ini kan semuanya ditaruh di gelasnya masing-masing gitu kan. Nah, instead of minum tuh mereka semua pada berdiri, mereka semua pada ngantri di samping jendela gitu. Ngapain mereka ngantri di samping jendela? Ternyata mereka semua ngebuang gelas yang isinya tadi air atau arak ini ke keluar jendela. Terus aku bingung karena aku satu-satunya orang yang nggak tahu kenapa semua orang otomatis berdiri dan otomatis ngebuang jendela. Terus aku bingung. Terus waktu itu aku bareng ada teman namanya Bang Lawa, dia bilang kayak udah ikutin aja non, buang aja ke jendela. Terus aku buang. Terus aku mikir kayak kenapa ini? Ternyata karena fundamentally filsafat mereka itu adalah sebelum memberi minum atau memberi makan manusia, kita harus memberi minum atau makan tanah atau bumi dalam konteks ini gitu. Karena yang diutamakan itu buminya gitu. Dan itu identitas itu terturunkan juga dalam hal-hal lain. Kayak misalnya mereka membatasi untuk mengambil pohon itu, misalnya menebang pohon setahun cuma boleh 5 per kepala keluarga kayak gitu-gitu. Atau misalnya mereka cuma boleh hunting itu ada batasannya kayak gitu-gitu. Jadi memang udah mengakar di dalam ininya gitu. Jadi sebenarnya ini kan masalahnya tuh identitas orang modern ini yang eksesif, yang kayak sukses itu, identitas sukses yang dikaitkan dengan bukan materialisme itu, tapi maksudnya dalam memiliki banyak hal kayak gitu-gitu, yang bikin kita berada di mana kita sekarang gitu sih. Sorry kepanjangan, tapi itu. That's okay. Oke, ya cukup ya jawabannya berarti ini untuk yang bertanya. Ya, Mas Andi. Oke, ini terima kasih juga buat Afu dan Kania. Kita sebelumnya udah pernah ketemu kan Kania waktu
jadi moderator buat Budiman, Iya. aku di acaranya Kahneman. Ya siapa tahu kedepannya kita bisa ngobrol lagi di buku-buku lain. Mungkin sekadar ngasih tahu juga ke yang lain. Yang pertama, Sapiens yang grafis itu seperti saya bilang, itu kan baru satu bagian dari Sapiens. Ini kira-kira seperempat pertamanya Sapiens. Nah, seperempat keduanya ini komiknya mungkin lagi dipersiapkan. Belum tahu kapan terbitnya, tapi kemungkinan besar KPG akan ambil dan terjemahkan. Jadi siap-siap nunggu. Dan satu lagi, Sapiens yang teks, kami akan keluarkan edisi khususnya hardcover dengan tanda tangan digital dari Harari. Akhir bulan ini terbit. Bagi yang mungkin pengen memperbarui Sapiensnya yang udah babak belur gitu, atau mau ngasih hadiah Sapiens ke orang, silakan ditunggu. Nanti akan ada Sapiens hardcover. Begitu aja. Terima kasih buat Kania dan Afud. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah datang. Moga-moga kita diskusi kita bermanfaat.